saya raja kalian, kata Tuhan kepada mereka. Tapi karena bebalnya orang Israel, sehingga mereka menuntut Tritunggal itu tidak seperti yang Valen asumsikan. Ya, di dalam Alkitab yang sering digembar-gemborkan sama praktisi Kristen, kalau ayat ini ditujukan sama Yesus, maka saya akan membaca demikian: sebagai taruk Yesus tumbuh di hadapan Tuhan. Tuhannya ada berapa? Yesus tumbuh di hadapan Tuhan. Tuhan yang mana lagi? Dan seorang, apakah sang pencipta itu seorang? Seorang itu kan manusia. Jadi dia benar-benar mati. Dan dalam berarti Tuhan mati. Sebentar, itu kan Yesus. Berarti Tuhan mati. Jangan dipotong, kita enggak. Karena Dafar ini adalah Tuhan. Memra ini adalah Tuhan menurut Rabi Onkelos. Dalam Targum, dia menyetarakan Tuhan dan Memra. Itu jelas nggak bisa dibantahkan oleh Valen. Apakah Tuhan bisa menjadi manusia? Bisa. Tuhan itu maha kuasa, kan kayak gitu orang Kristen jawabnya. Suka-suka Tuhan dong. Nah kalau Tuhan maha kuasa, suka-suka Tuhan, Tuhan mau jadi apa? Maka pertanyaannya akan timbul. Apakah Tuhan bisa jadi iblis? Oke, lanjut. Di mana Yesusnya? Israel menderita karena kutuk atau karena menanggung kesalahan? Iya, di situ di mana Yesusnya? Karena kutuk atau di mana Yesusnya? Karena kutuk. Di mana Yesusnya? Karena dosa. Yesusnya. Demi yang ditanya itu di mana Yesusnya? Menanggung dosa. Yang iya, di mana Yesusnya? Gini loh, di mana Yesusnya? Itu bukan bangsa Israel. Masa kamu mau tolak ini ayat? Kalau kamu mengeksegesi itu kepada bangsa Israel, nggak nyambung. Kenapa? Ini ayatnya ada di sini. Itu menjelaskan tentang bagaimana mungkin Yesus itu adalah hamba, gitu loh. Sedangkan Yesus itu adalah God. Masa God itu adalah hamba? Itu kan kurang ajar, gitu loh. Yesus adalah Dafar yang menjadi manusia. Dafar ini adalah pencipta. Dafar ini adalah Tuhan. Kemudian ketika Valen bertanya, Yesus Tuhan nggak? Ya jelas dia Tuhan karena dia adalah Dafar yang menjadi manusia. Karena dia mau melakukan yang namanya kemesiasannya, adalah Tuhan, sejajar dengan Tuhan. Iya, tapi di mana Onkelos menjelaskan bahwa Memra itu adalah Yesus? Itu nggak penting. Intinya Yesus adalah Dafar yang menjadi manusia. Gitu. Berarti Onkelos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini kembali saya menampilkan sebuah perdebatan yang sangat seru ya antara Yudaisme dan Kristen, yang mana di sini diwakili oleh saudara Valen yang dia benar-benar tidak sudi ya atau tidak terima kitab yang diyakininya diklaim oleh pihak Kristen, sehingga dia terus memberikan bantahan terhadap Kristen yang di sini ada demian serta swasta ya. Nah, bagaimana nanti keseruan mereka beradu argumen untuk mempertahankan keyakinan mereka masing-masing dan kitab yang mereka pegang, kita akan saksikan bersama. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, serta share. Dan kita dukung juga semua channel Islam untuk terus bersama membentengi umat dari upaya pemurtatan serta penangkalan akidah umat Islam. Nah, tanpa panjang mukadimah, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Kami percaya sebagai orang Kristen, kerajaan yang dibangun oleh Tuhan sendiri itu tidak akan mungkin bisa hancur. Tidak akan mungkin bisa dihancurkan oleh siapapun karena dibangun oleh Tuhan, bukan manusia. Ya. Nah, Yesus berkata, kerajaanku bukan di dunia ini, melainkan di Yerusalem yang baru.
Nah, di dalam kitab Wahyu itu sudah dijelaskan Yerusalem yang baru akan turun dari langit, ya, dan itulah kerajaan Sang Mesias sebagai Sang Raja Damai. Dia sebagai Bapa, ya kan, dia sebagai Melek, sebagai Raja, bahkan Raja di atas segala raja. Kalau Raja di atas segala raja, Mosia dan sebagainya, gelar-gelar dari Hasim ini adalah Hasim itu sendiri. Mosia adalah Hasim itu sendiri. Raja di atas segala raja adalah Hasim itu sendiri. Dalam kitab Tanakh menjelaskan Hasim yang akan menjadi raja. Bahkan ketika raja pertama orang Yahudi yaitu Saul, ya, orang Israel, mereka menuntut kepada Samuel untuk mengangkat raja kepada mereka. Apa yang Tuhan katakan? Raja kalian ini aku, gitu loh. Saya raja kalian, kata Tuhan kepada mereka. Tapi karena bebalnya orang Israel, sehingga mereka menuntut dan Samuel memilih raja kepada mereka. Dalam arti gini, mereka telah menolak Tuhan sebagai raja dan percaya kepada Saul. Tapi apakah kemudian pemerintahan Saul itu bertahan? Enggak. Dia melakukan pelanggaran, terus kemudian dilanjutkan kepada Daud, gitu kan. Jadi kerajaan yang dibuat oleh manusia ini enggak bertahan. Nah, Yesus Kristus menjelaskan kerajaannya itu kekal. Kerajaannya itu tidak akan berkesudahan, yaitu di mana? Di Yerusalem yang baru. Dan orang Yahudi pun percaya Yerusalem yang baru, Sang Mesias akan datang untuk memulihkan segala sesuatu. Perekonomian dunia hanya saja tafsirannya itu menurut pandangan mereka, tapi mereka pun percaya tentang Yerusalem yang baru, tapi dalam konteks di dunia, bukan turun dari sorga. Tapi kalau dalam pandangan Kristen, Yerusalem yang baru turun dari sorga. Jadi pandangan soal Mesias dalam perspektif Yahudi dan kekristenan ini sangatlah berbeda. Bahkan orang Yahudi, pandangan mereka tentang Sang Mesias pun saling adu jotos, gitu loh. Artinya saling bertentangan gitu. Oke, baik. Makasih Mas Demian. Ya, padahal saya belum ini loh, selesai loh. Ya, nanti habis paling lagi baru Anda. 1 menit lah, silakan. Ya, oke. Nah, terus kemudian saya tadi sempat mendengarkan tentang perkataan Valen yang mengatakan apakah Elohim lain itu Trinitas juga. Nah, ini yang harus saya luruskan kepada pemikiran seperti ini, gitulah. Memang dalam Alkitab, ya, dalam Torah menjelaskan lo yihye leha al panaya Elohim aherim, itu kan. Elohim aherim al panaya, jangan ada Elohim lain di hadapan. Jangan dibulak-balik. Lo yiye leka Elohim aherim al panaya, jangan dibulak-balik. Elohim aherim al panaya. Oke, Mas Demian udah ya. Giliran Mas Valen lagi. Saya luruskan dulu. Tritunggal itu tidak seperti yang Valen asumsikan, ya. Baik. Di dalam Alkitab jelasin ada Tuhan bangsa Goyim, ada Elohim bangsa Goyim, dan Elohim Abraham, Ishak, dan Yakov. Nah, Yesus Kristus jelas adalah Elohim Abraham, Ishak, dan Yakov. Karena Yesus Kristus adalah Dafar, Memra yang menjadi manusia, dan Valen mengakui sendiri, Valen mengakui Memra adalah Hasim itu sendiri. Jadi nggak perlulah saya mengatakan bahwa Tritunggal itu seperti ini. Orang Kristen jelas mengimani apa yang tertulis di dalam Tanakh. Baik, makasih. Dalam kekristenan itu jelas. Oke, baik Mas Demian. Nanti habis ini Anda sanggah lagi. Tenang aja, masih banyak waktu kok. Mas Valen silakan. Ya, oke, terima kasih Pak Endi ya. Saya klarifikasi dulu yang dikutip-kutip sama Demian. Saya akan share screen dulu ya. Kita akan olah TKP dulu terkait masalah nubuatan. Di dalam Lukas 24 ayat 46, di sana tertulis, nggak tahu ini Lukeos ini siapa gitu loh. Yang saya tahu dia penulis dari Injil Lukas gitu loh. Tapi saya lebih percaya Moshe Rabbeinu, saya lebih percaya para nabi ya. Di sini tertulis, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, ini nanti tolong carikan ini narasi ini di mana, di dalam Torah, di Wi'im dan juga Ketuvim. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya akan buka di dalam Yesaya 53. Ini saya pakai Christian Bible ya, saya nggak pakai
original text karena akan saya compare dulu di dalam Christian Bible. Yesaya 53 ayat 1. Di dalam iman Kristen, Yesus itu adalah God, sang pencipta. Kalau Yesaya 53 yang sering digembar-gemborkan sama praktisi Kristen, kita akan olah TKP. Apakah ini untuk Yesus yang adalah God itu? Ini nyanyian loh ini. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Bla bla bla. Ayat kedua ya. Kalau ayat ini ditujukan sama Yesus, maka saya akan membaca demikian. Sebagai taruk Yesus tumbuh di hadapan Tuhan. Tuhannya ada berapa? Kalau ayat ini untuk Yesus. Sebagai taruk Yesus tumbuh di hadapan Tuhan. Tuhan yang mana lagi? Ayat 3. Yesus dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh. Perhatikan, seorang. Apakah sang pencipta itu seorang? Seorang itu kan manusia. Yesus dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Yesus sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap Yesus, dan bagi kita pun Yesus tidak masuk hitungan. Ayat yang ketiga lebih monohok ini ya. Ingat, iman Kristen, Jesus is God. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggung Yesus, dan kesengsaraan kita yang dipikul Yesus. Padahal kita mengira Yesus kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Masa Allah ditindas sama Allah? Nah, udah sampai di sini aja saya pusing gitu loh. Oke ya. Jadi saya perlu bodrek Bang Sueb. Oke, siap. Jadi gini, saya screen aja ya ayatnya. Yesaya 53. Nih, ayat 9-nya, orang mendapatkan kuburannya di antara orang-orang fasik. Jadi dia benar-benar mati. Dan dalam berarti Tuhan mati. Sebentar, itu kan untuk Yesus. Berarti Tuhan mati. Jangan dipotong, kita nggak TikTok di sini loh. Enggak apa-apa. Nanti aja dibantah. Biar dulu Demian, habis ini baru TikTok deh. Santai. TikTok santai tapi ya. Demian dulu, habis ini TikTok. Silakan. Orang akan menempatkan kuburannya di antara orang-orang fasik. Dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Itu jelas. Sekalipun dia tidak berbuat keserakaan. Tapi kalau orang Israel menderita itu karena berbuat keserakaan. Jadi kalau kita baca kitab Ulangan, orang Israel digebukin, disiksa, atau dijajah itu karena mereka melakukan keserakaan atau melanggar Torah, sehingga mereka mendapat kutuk atau penderitaan. Kalau misalkan ini dinarasikan kepada orang Israel yang menderita, ini nggak nyambung sama sekali, ya kan? Nah, terus kemudian tentang apa yang tadi Valen ingat, di sini narasinya sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Allah, hadapan Tuhan. Nah, kita harus pahami tentang kemesiasan Yesus Kristus. Nah, yang menjadi manusia itu adalah Dafar, ruang Elohim tetap di sorga. Tuhan itu unity. Tuhan itu omnipresent. Jadi sebagai sang Mesias, ya, dia merendahkan dirinya sebagai manusia seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus, walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap dirinya setara dengan sang Allah itu sendiri sebagai suatu yang harus dipertahankan. Karena apa? Dia datang sebagai sang Mesias. Pertanyaannya, apakah dia Tuhan atau enggak? Ya jelas Tuhan. Kenapa? Karena Dafar ini adalah Tuhan. Memra ini adalah Tuhan menurut Rabi Onkelos. Dalam Targum, dia menyetarakan Tuhan dan Memra. Itu jelas nggak bisa dibantahkan oleh Valen. Bahkan dia mengatakan, ya, Memra dia punya suara. Jadi Firman ini punya suara. Firman ini punya firman gitu loh. Dia bisa berkata gitu loh. Dan ini adalah tafsiran daripada Kejadian 3 yang dimana Adam dan Hawa mereka mendengar suara dari Adonai Elohim. Jadi yang mereka dengar itu adalah suara dari Adonai Elohim, dan Onkelos menyampaikan bahwa itu adalah Memra. Jadi dia menyetarakan antara Memra dan Elohim itu sendiri. Itu yang harus digarisbawahi oleh Valen tentang kemesiasan dari seorang yang menderita ini. Nah, nubuatan ini benar-benar digenapi oleh Yesus Kristus dalam PB, bagaimana dia menderita dan oleh bilur-bilurnya itu maka kita menjadi sembuh. Ya.
dia menjadi korban yang sesungguhnya. Makanya orang Kristen itu tidak melakukan lagi yang namanya korban persembahan. Kalian tidak melakukan lagi kan? Korban bakaran, korban sajian dan sebagainya. Kenapa? Bait Allah kalian itu udah hancur kan? Kalian nggak melakukan itu kan? Nah jadi lucu gitu loh kalau kalian mengatakan ayat ini untuk bangsa Israel. Ini nggak sama sekali nggak sesuai dengan nubuatannya gitu loh. Nah, terus kemudian dia bilang gini, apakah Tuhan itu seorang? Ya kan? Nah, kalau Tuhan menjadi manusia, dia bisa nggak disebut sebagai seorang? Bisa gitu lah. Tuhan bisa disebut sebagai seorang. Kenapa? Rupanya segambar dan serupa dengan manusia. Dia bisa disebut sebagai orang ketika dia menjadi manusia. Ketika Dafar itu menjadi manusia dan diperkuat dalam Kejadian 18 di mana Tuhan datang kepada Abraham menjadi manusia, duduk makan dan berkata-kata dengan Abraham. Itu sangat jelas ayatnya, secara peshat kita bisa baca. Jadi kebenaran kekristenan tentang Tuhan datang menjadi manusia ini sudah ada gambarannya di dalam Torah gitu loh. Tujuannya jelas, karena semua manusia telah jatuh ke dalam dosa sehingga Mesias ini dinubuatkan untuk datang menebus manusia dari dosa. Supaya apa? Supaya kita terlepas dari siksa neraka, supaya manusia itu tidak mati di dalam neraka. Dan saya setuju dengan apa yang dinarasikan oleh Rabbi Yonatan Ben Uziel dalam Kejadian 3 ayat 15. Dia mengatakan, kenapa manusia itu mereka nggak mati ketika mereka memakan buah pengetahuan yang jahat? Karena ada harapan datangnya Mesias yang memulihkan segala sesuatu, supaya manusia ini nggak mati terus menerus, supaya manusia ini kemudian nggak masuk ke dalam neraka. Walaupun dalam sebagian Yahudi neraka itu fiktif, ya. Baik. Tetapi Yonatan dengan jelas mengatakan Mesias adalah pengharapan bagi manusia. Jadi inilah yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Yesus berkata, jika kamu tidak percaya akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Jadi kalian para Yahudi yang menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Mesia yang menebus dosa-dosa kalian, maka kalian akan mati dalam dosa kalian. Ya, kalau saya belum menyerahkan ke Demian, jangan ngomong ya. Pertama, Demian tidak bisa menunjukkan narasi di dalam Torah, Neviim dan Ketuvim ada satu nubuatan Mesias akan mati dan bangkit dari ketiga. Itu yang pertama, nggak ada ditunjukkan nama saya data-datanya. Terus yang kedua, saya akan share screen terkait dengan hamba Tuhan. Yesaya 53 itu berbicara tentang hamba Tuhan. Dan di dalam iman Kristen, di situ menarasikan sebagai Yesus. Tapi saya lebih percaya Nabi Yesaya gitu. Nabi Yesaya menulis, tetapi engkau, wahai Israel, hambaku. Ingat, di sini Israel, hai hambaku. Bahkan Miriam sendiri menarasikan dirinya sebagai hamba Tuhan. Kita cek di dalam Lukas ya. Ini saya compare di dalam Christian Bible. Saya akan cari nyanyian dari Miriam. Bentar ya. Nah ini nyanyian pujian Maria. Maria ini bukan orang Kristen, dia orang Yahudi dan dia taat sebagai seorang Yahudi. Dia berkata di ayat 46, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Hashem. Di situ nggak memuliakan Yesus. Maria sendiri memuliakan Hashem. Ingat ya, Yesaya 41 hamba Tuhan itu adalah Israel, bentuk jamak. Kalau saya bertanya, apakah Miriam orang Israel? Iya, pasti orang Israel. Dan hatiku bergembira karena Elohim juru selamatku, bukan Yesus. Di ayat yang ke-48 perhatikan, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Nah ini hamba Tuhan bisa untuk Miriam, gitu loh. Ya, jadi kalau Anda berkata bahwa Yesus itu adalah hamba Tuhan yang ada di dalam Yesaya 53, itu akrobat teologi. Orang Miriam aja menarasikan dirinya sebagai hamba Tuhan juga. Bagaimana engkau bisa berkata bahwa Yesus itu adalah hamba Tuhan? Terus kalau masalah kuburan, emang Yesus dikubur di mana? Itu di gereja Makam Kados Israel, di gereja Makam Kados itu kuburan dari Yesus. Apakah sesuai dengan Yesaya 53? Coba. Di antara orang fasik, memangnya gereja Makam Kados itu letaknya di kuburan orang fasik apa? Itu gereja Makam Kados sampai sekarang ada gitu loh. Kalau Anda berangkat ke Israel dengan dana sekarang mungkin kurang lebih 34 juta, Anda akan berangkat ke sono ya, ke Eret Yisrael,
pada konteks ziarah, Anda akan ditunjukkan ini loh gereja Makam Kados, kuburannya Yesus. Pertanyaannya, apakah gereja Makam Kados itu kuburan orang fasik? Gimana jawab? Pertanyaan dulu, Mas Palen. Ada banyak kuburan-kuburan di sekitaran Golden Gate. Di Golden Gate di Israel itu juga ada kuburan. Itu yang mana gitu loh. Itu nggak akan saya pertanyakan sama kamu karena kamu belum pernah berangkat ke Israel. Yang saya tanyakan nih ya, yang saya tanyakan yang ini nih. Di dalam Lukas tadi ya, Lukas 24 ayatnya yang ke-46. Ini harus dijawab ya. Jangan bereksegesis senggokong. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Mana ini tertulis di dalam Torah, Nevi'im, dan Ketuvim? Oke, silakan. Silakan Mas Demian. Habis ini Anda bertanya. Oke, jadi saya jelasin ya soal Lukas tadi ya. Mesias akan menderita, ini merujuk kepada nubuatan. Sedangkan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga ini menjelaskan tentang penggenapan. Kita bisa buka dalam Yesaya 53 yang tadi. Saya mau ajarkan Torah kepada kalian dulu ini. Menurut Torah, Yesaya bukan Torah. Iya tahu, saya Targum. Saya dikatakan Torah. Pertanyaannya begini Mas Demian, saya ulang pertanyaannya. Di mana tertulis ya, pada hari ketiga bangkit, pada hari ketiga bangkit di antara orang mati di Torah? Iya Pak, iya. Saya jawab Pak, saya jawab. Ya, silakan. Tadi udah saya jawab tadi kan bahwa nubuatan tentang Mesias menderita itu ada Pak, tapi narasi berikutnya itu merujuk kepada penggenapan. Itu bukan berarti kutukan, jangan fitnah. Iya, nanti saya jelasin soal itu, nanti saya jelasin. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Jadi bagi orang-orang Yahudi, Yeshua tidak masuk hitungan, padahal dia menderita untuk menanggung kesalahan. Namun mereka menolak. Kalau kalian menarasikan Yesaya 53 ini kepada bangsa Israel, ini nggak nyambung gitu loh dengan iman Yahudi. Jelas-jelas orang Yahudi menderita karena kutuk, bukan karena mau menanggung dosa. Oke, baik, silakan Mas Palen. Ya, jadi si Demian menentang perkataan Nabi Yesaya ya. Tadi sangat jelas Israel itu hamba Tuhan. Yesaya 53 kan berbicara tentang hamba Tuhan gitu. Artinya di sini Demian tidak bisa menunjukkan ada satu nubuatan seorang Mesias itu akan menderita, mati, bangkit di hari ketiga. Itu nggak ada ya dalam Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Terus kalau ayat itu mau ditujukan nama Yesus, bagaimana mungkin God itu adalah manusia? Tuhan menjadi manusia dari mana? Kalau kita buka ya, sebentar saya buka dulu nih, biar nggak asumsi eksegesis gokong kan gitu. Pertama untuk Yesus ya, Yesus ini berdosa apa enggak kan gitu. Ada satu narasi di dalam Lukas pasal 3. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Artinya kalau orang dibaptis dia adalah seorang yang berdosa. Dan kita tahu Yesus dibaptis. Dan Paulus sendiri menyebutkan Yesus berdosa. Ayatnya di mana? 2 Korintus ya. Saya buka di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-21. Di sini dikatakan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, ayat ini untuk Yesus. Jadi kalau saya baca, Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuat Allah menjadi dosa. Karena siapa? Karena manusia. Artinya Yesus berdosa nggak? Berdosa. Bagaimana mungkin Tuhan itu berdosa? Kan gitu. Saya buka lagi di dalam Keluaran. Kejadian ya. Tadi ngutip Kejadian 18. Kejadian 18 ayat yang ke-1. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abram dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang. Nah, di sini, ini ayat ini dieksegesis sama praktisi Kristen. Ketika saya bertanya, Tuhannya yang mana dari antara ketiga orang tersebut? Yang di tengah. Praktisi Kristen ngomongnya begini Bang Andi, 2 itu malaikat, 1 itu Tuhan. Maka saya akan timbul satu premis. Apakah orang itu Tuhan? Oh tidak, Tuhan bukan manusia.
ada di dalam Bilangan 23. Saya buka dulu ya, Bilangan 23. Bilangan 23 ayat 19. Jelas di sini. Allah bukanlah manusia, ya. Jadi kalau saya ngomongin di situ masalah ketiga orang tersebut, kalau orang Kristen istilahnya dia mau jujur, rendah hati dan berkata, iya itu saya eksegesis, nggak ada masalah bagi saya. Orang eksegesis itu semua wajar kok di dalam debat, dialog, bahkan di dalam ranah teologi eksegesis itu boleh gitu loh. Tapi kalau merepresentasikan itu secara letterlix bahwa Tuhan menjadi manusia, nggak mungkin. Kalau saya tanya, apakah Tuhan bisa menjadi manusia? Bisa. Tuhan itu maha kuasa, kan kayak gitu orang Kristen jawabnya. Suka-suka Tuhan dong. Nah kalau Tuhan maha kuasa, suka-suka Tuhan, Tuhan mau jadi apa? Maka pertanyaannya akan timbul. Apakah Tuhan bisa jadi iblis? Oke, lanjut Pak Indi. Oke, makasih Mas Valen. Silakan Mas Demian. Iya, jadi kalau kita baca Torah, nih saya pakai dalil aja biar nggak disuruh asumsi. Bisa nggak ditanggapi apa yang dipresentasikan oleh Mas Valen tadi? Ya, bisa. Oke, silakan. Bisa. Tuhan itu bisa untuk berteofani atau bersekina menjadi apa saja. Bisa, bahkan Valen pun pernah mengakui Ruach HaKodes itu adalah sekina dari Tuhan. Benar nggak Valen? Kau pernah mengakui seperti itu? Pernah, ya kan? Misalkan dalam Keluaran 24 ayat 10, Musa dan Harun bersama tua-tua Israel melihat jejak kaki Elohim. Bilangan 12 ayat 4 sampai 6. Tuhan datang kepada Bisa nggak Miriam. kembali ke kejadian 18 tadi itu supaya nggak kemana-mana? Iya, saya tahu. Iya. Tuhan datang kepada Harun dan Musa, lalu turun dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah. Ini ayatnya Valen loh. Tuhan bersekina, Tuhan berteofani dalam istilah Yunaninya. Banyak banget ayat-ayat di dalam Torah dan juga Tanakh, Nefiim dan Ketuvim itu menjelaskan Tuhan bersekina, Tuhan menampakkan diri dalam wujud nyala api, dalam tiang awan, tiang api, itu kan dijelaskan gitu loh. Jadi Tuhan bersekina menjadi daging atau basar dalam bahasa Ibrani ini bukanlah ajaran yang baru. Ini udah ada di dalam Tanakh. Tuhan bisa bersekina. Jangan bilang Tuhan bisa menjadi iblis. Tuhan itu kita posisikan. Sekina apa sih Mas Dimen? Bersekina apa? Ya, sekina itu seperti menunjukkan wujud keilahiannya dalam bentuk malaikat, dalam bentuk bisa berubah bentuk gitu aja. Ya, betul. Oke, baik, lanjut. Ya, dalam istilah Yunaninya itu teofani. Ya. Nah, Kejadian 18 kita teman-teman ya, kita semuanya bisa baca Kejadian 18 biar kita nggak ditipu oleh Valen. Ya memang dalam tafsiran Razi dia mengatakan bahwa ini kepada malaikat Gabriel, Uriel, Gabriel, terus siapa-siapa lagi tuh. Nah ini narasinya juga dari ayat pertama, Tuhan menampakkan diri. Jadi Tuhan itu datang kepada Abraham nih loh. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Kemudian dia melihat 3 orang di depannya kan, dia menyuruh mereka masuk, dia mempersembahkan makanan kepada mereka supaya mereka makan. Menurut pertanyaan Mas Valen saya luruskan ya, yang 3 orang itu yang mana yang Tuhan? Iya nanti jawab. Nah, dan kemudian mereka berbicara di dalam rumah Abraham ini, di dalam kemah Abraham. Ayat 13-nya yang berbicara kepada Abraham itu 3 orang ini, salah satunya ayat 13 dikatakan gini. Lalu berfirmanlah Tuhan. Ini Tuhan huruf besar semua ini loh. Jadi 3 orang itu salah satunya ngomong kepada Abraham. Jadi dan Tuhan ini, salah satunya itu ngomong artinya dia berfirman ke Abraham waktu dia ngomong gitu ya. Iya, jadi salah satu dari 3 orang ini berbicara kepada Abraham dan di situ dalam naskah originalnya pun adalah Tuhan. Nah, kalau Valen bilang bahwa kami mengeksegesi, ya memang mengeksegesi. Kenapa? Karena di sini jelas narasinya Abraham dia melihat 3 orang dan kemudian dia mengajak mereka masuk dan ketika mereka berkata-kata yang salah satunya berkata dan itu adalah Tuhan. Menurut dia tolong dibantu di mute dong itu yang lanjut. Jadi bagi saya ini adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia atau Tuhan bersekina menjadi manusia. Nah terus kemudian tentang apakah Yesus berdosa atau enggak. Yesaya 53 pun sudah dikatakan bahwa tipu
bahwa tipu tidak ada di dalam mulut sang Mesias ini. Tipu tidak ada di dalam mulut sang Mesias gitu loh. Nah, Yesus dibaptis bukan karena dia berdosa. Bahkan Yohanes yang minta dibaptis, tetapi karena kerendahan hati Yesus, apa tujuan dari baptisannya? Supaya apa? Dia menjadi teladan, bukan karena dia berdosa. Nah, di dalam kitab yang tadi jangan terlalu diputar, Pak. Maaf ya Mas Demian, kepanjangan. Jawab aja yang mana Tuhan di situ di antara ketiganya, biar nanti ya, Mas Palen jadi jawab balik. Yang mana yang Tuhan di situ? Iya, intinya Pak, salah satu dari 3 orang ini adalah Tuhan. Saya nggak bisa menyebut salah satunya yang mana gitu loh. Karena dalam tafsiran Rasi pun dia tidak mengatakan yang mana gitu loh, yang mana yang Uriel antara 3 orang ini, karena di dalam Torah itu tidak menyebutkan nama-nama mereka. Tapi kemudian Rasi menafsirkan di luar daripada kitab suci, dan itu fair-fair saja. Begitupun saya. Menurut Anda, menurut penafsiran Anda yang mana yang Tuhan? Ya, kalau bagi saya salah satunya Tuhan, 2-nya malaikat. Enggak, yang di tengah, di pinggir, kiri, kanan. Ya, kalau soal itu nggak tahu, kita nggak tahu. Bahkan Rasi pun nggak tahu di tengah, di pinggir itu siapa. Rasi nggak tahu. Oke, baik. Silakan Mas Valen dijawab. Ya, belum. Saya tanggapi dulu tentang argumen Valen bahwa Yesus berdosa. Nah, ini aja dulu, nanti ini aja dulu. Iya, 2 menit aja, 2 menit. 1 menit, silakan. Oke. Mesias itu tidak bercela. Karena dia tidak bercela lah, makanya dia datang untuk menebus manusia dari dosa. Nah, bukan Galatia, tadi apa yang dia kutip itu? Kitab apa ya? Kitab 2 Korintus 5 ayat 21. Di sini narasinya kan dia yang tidak mengenal dosa. Narasinya jelas kan? Enggak, begini ya narasinya Mas Valen. Yang begini, yang narasinya Mas Demian, biar nggak melebar. Apa maksud daripada ini? Yang Demian, bentar saya potong, biar nggak melebar. Demian, menurut Mas Valen, yang dibaptis itu adalah orang yang berdosa, sedangkan Yesus dibaptis, berarti Yesus berdosa. Intinya di situ Mas Valen tadi. Iya, silakan. dan saya menjawab begini Pak. Yesus dibaptis bukan karena dia berdosa, tapi karena kerendahan dirinya dan teladannya untuk diikuti oleh semua umat Kristen, bukan karena dia berdosa Pak. Itu jawaban saya. Nggak ada. Kemudian apakah ini Valen tadi kan bukan hanya mengutip dari Lukas, dia pun mengutip dari Korintus. Nah, penebusan yang dipahami oleh Valen ini kan nggak sesuai dengan yang dimaksud dalam kekristenan. Bagaimana Yesus yang suci ini dosa-dosa manusia ditimpakan kepadanya sebagai seorang yang suci. Ini ada 2 item yang harus ditanggapi. Maka dosa-dosa itu menjadi tebus gitu loh. Itu makna daripada penebusan yang harus dipahami Mas oleh Valen. Bisa dibetulin Mas Valen, mic-nya itu dicabut dulu, seperti agak kerudukan, dicabut dulu ya. Baik, jadi ada 2 item di sini. Yesus tidak berdosa karena dibaptis. Terus kedua, yang 3 orang itu nggak tahu yang mana yang Tuhan. Silakan Mas Valen, ini di sini poinnya, silakan. Ya, jadi dari mana si Demian tahu kalau 3 orang itu satunya Tuhan? Orang di situ nggak dijelasin kan gitu. Dari mana Abraham tahu kalau itu satunya Tuhan? Ya, jadi jangan ngarang bebas lah. Orang di situ tertulisnya 3 orang, Tuhan sendiri, terus ada 3 orang gitu loh. Jadi jangan ditambah-tambahin. Ingat, doktrin kamu sola scriptura, jangan melebih-lebihkan teks. Makanya kamu kan selalu merujuk dalam perspektif Judaism. Kenapa? Karena kamu nggak paham doktrin kamu sendiri. Sola scriptura itu harus sesuai teks. Kalau eksegesis di luar teks, kamu bidat, kan gitu. Dan untuk menanggapi tadi ya terkait masalah apa tadi? Saya sampai lupa itu, penebusan dosa. Penebusan dosa ya. Saya buka dulu nih. Sebelum ke penebusan dosa, 1 menit untuk Yesus berdosa kan. Itu 2 Korintus 5 ayat 21 udah nggak perlu dieksegesis. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat Allah menjadi dosa. Artinya Yesus berdosa. Nah, berdosa karena siapa? Karena manusia. Nah, kalau Yesus berdosa karena manusia, maka premisnya Yesus berdosa nggak? Kita pakai logika basic loh. Ya jelas lah Yesus berdosa. Kalau Yesus nggak berdosa, bagaimana konsep penebusan kau bisa terjadi? Nah, itu yang harus kau pikirkan. Terus saya buka di dalam Ibrani 9 ayat 22 ya, terkait penebusan Yesus ini valid apa enggak ya. Saya buka di dalam Ibrani 9 ayat 22. Ini pertanyaannya di sini nanti Demian tolong carikan saya ya. Ibrani 9 ayat 22. Di sini ada, kalau kamu baca dalam Hebrew, di situ ada kaparah, ada kata kaparah ya. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut Torah.
ya, menurut hukum Torah dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Di dalam iman Kristen, Yesus itu adalah konsep penebusan dosa. Nah, pertanyaannya, di mana di dalam Torah ada konsep penebusan dosa dengan menggunakan darah manusia? Kalau nggak ada, bilang nggak ada. Kalau ada, tunjukkan saya ayatnya. Oke, silakan. Silakan Mas Demian. Dijawab singkat-singkat aja Mas Demian ya. Silakan. Ya. Oke, saya kasih dalilnya dulu ya. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya nih. Menurut Imamat 17 ayat 11, nih saya screen buat Valen ya. Di dalam darah itu ada nyawa, makanya orang Yahudi itu mereka melakukan yang namanya korban penebusan seperti dan narasi dalam Imamat 1. Karena Di mana? Sebentar. Di mana? Di situ itu konsep penebusan dosa apa enggak? Darah Iya. apa di situ yang dipakai? Iya, sebentar dulu. Untuk konsep penebusan dosa di dalam miskan itu pakai darah hewan apa darah manusia? Ya, iya, sebentar dulu dong, jangan dipotong, saya jelasin. Tunggu, saya kecilkan speakernya biar suara Valen jangan lebih gini. Gedein Saya aja, jelasin nggak ya buat apa-apa. kalian semua, di dalam darah itu ada nyawa. Iya, itu di mana? Di mana? Saya tunjukkan ayatnya. Jangan kau karang-karang bebas. Di mana Sebentar, ada iya saya konsep bacakan ini karena penebusan nyawa dosa? makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan dengan tubuh darah itu manusia, kepadamu dengan darah di atas manusia. Di mezbah mana? untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Iya, itu Karena darah apa? darah Itu darah mengadakan siapa? pendamaian dengan Darah siapa? perantaraan nyawa. Nih, Darah kalian baca siapa ini. yang dipakai? Loh, di mana Karena dilamiskan? darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Di situ pakai darah apa? Jangan Dibiskan. TikTok dong, jangan Loh, TikTok. nggak bisa. Kamu udah menyelewengkan. mulai Saya Di TikTok, buktikan mana? apa-apa. kamu Di mana bahwa di dalam darah miskan? itu Di ada nyawa. mana di dalam miskan ada konsep penebusan dosa dengan menggunakan darah manusia? Bukan darah hewan di dalam Oh, Torah. darah hewan, udah Menggunakan dijawab. darah hewan. Darah hewan. Itu jelas. Gua pikir darah Gini, manusia. jadi di dalam darah itu ada Bukan darah nyawa. hewan apa darah manusia? Jawab dulu. Ya darah hewan jelas. Loh, terus kalau Ibrani 9 ayat 22 itu kan Yesus pakai darahnya siapa? Yesus. Iya, jadi ini sebagai Yesus itu darahnya gambaran. siapa? Perjanjian lama itu Yesus sebagai itu darahnya gambaran siapa? bahwa upah dosa jangan dibayar eksegesis. oleh nyawa. Jangan eksegesis. Upah dosa Yesus itu dibayar darahnya apa? oleh nyawa. Upah dosa Iya, adalah Yesus maut, itu makanya upah darah dosa apa? dibayar oleh nyawa. Itulah Yesus kenapa itu Yesus darah Kristus siapa? menjadi penebus yang sesungguhnya. Iya, di mana? Di mana Menjadi ayatnya? korban bakaran yang sesungguhnya. Makanya dalam Ibrani 10 dijelaskan bahwa Nggak usah, Yesus nggak usah kau adalah karang. akhir Ayatnya daripada nggak ada. persembahan Nggak ada. korban bakaran Nggak ada. yang Nggak ada, dijelaskan nggak di ada. dalam Torah. Nggak ada. Makanya orang Kristen Mana tidak ada? melakukan yang Mana namanya ada? korban persembahan. ngomong satu-satu, Karena woi. Yesus Bentar, sebagai bentar, korban biarkan, yang nggak apa-apa. sesungguhnya Masih itu yang kondusif harus kok. dipahami oleh Valen. Di dalam darah itu ada nyawa. Itulah kenapa tanpa pertumpahan darah tidak ada yang namanya pengampunan. Begini sebenarnya saya ambil alih ya, Masalahnya biar gini, nggak masalahnya terlalu berisik. Korban Ini aja Mas Demian, stop penghapusan dulu. dosa Mas Demian, pada hewan itu nggak cukup. Stop Jadi orang dulu. Israel mereka melakukan yang namanya korban penebusan, tetapi kemudian mereka masih melakukan dosa. Itu artinya apa? Eksegesi Ketika sembako. seseorang melakukan korban penebusan, pasti mereka masih bisa melakukan dosa. gini Mas Artinya, Demian, korban penghapusan Halo. dosa pada hewan itu nggak cukup. Nah, dalam Ibrani 10 dijelaskan Wah, jadi bahwa cuekin. Kristus adalah Ya gini Mas Demian ya, Mas Demian gini. Pertanyaan Mas Valen, kalau memang di situ adalah darah hewan, kenapa Kristen sekarang memakai darah manusia? Itu kan di situ yang perlu dijawab. Iya betul ya Mas Valen? Iya, jadi Ya, itu, begitu loh silakan. Demian. Saya itu minta ayatnya di mana. Sekarang kan klaim Kristen itu kan segala sesuatu sesuai Torah. Nah, di situ cuma ditulisnya darah sama Ibrani 9:22. Kenapa kok nggak lengkap ditulis darahnya Yesus? Karena di Torah nggak ada konsep Iya, gini. Ma'ase korbanot. Sebentar, kamu jangan sok ngajarin. Di dalam Ma'ase korbanot itu di mana konsep penebusan dosa dengan darah tubuh manusia? Di mana? Jelaskan dulu Oke, itu. saya nggak jawab ya, ada, saya nggak jawab usah ya. diterusin. Kalau nggak ada, Ya, oke, nggak saya usah jawab diterusin. nih. Saya jawab. Ada apa Saya tidak? jawab sesuai dengan iman Ada saya sebagai apa Kristen. tidak? Enggak. Saya nanyanya Ya. di poin juga di
poin Torah, bukan di poin Oke, Kristen. sekarang saya tanya buat kamu. Di dalam darah makhluk ada di dalam- nyawa nggak? Enggak, Di dalam darah itu ada nyawa. enggak usah. Saya Di dalam tanya darah di itu dalam ada nyawa Torah. Dengerin, saya tanya di Loh, dalam itu Torah. Ya, ayatnya saya tanya jelas. di dalam Di Torah. dalam darah itu ada Nggak nyawa. ada, Sehingga nggak Yesus ada. Kristus Sebentar, sebagai saya ambil Tuhan alih yang lagi. sesungguhnya Ini saya- supaya sebentar kita ya. memperoleh hidup yang kekal. Ini Mas aja dulu. Demian. Ini Bentar. enggak nyambung. Sebentar ya Mas Bukan. Demian, Gini, pertanyaannya dalam Mas Torah Palen itu, dengerin dulu. Enggak nyambung dia, bener. Ya, pertanyaan Mas Palen, ada nggak penebusan dosa pakai darah manusia di Torah? Ada apa enggak? Itu dulu dijawab. Silakan. Silakan Mas Demian, dibuka mic-nya. Kalau habis Anda jawab baru Oke, bertanya. gini, saya jelasin Silakan. ya. Saya jelasin ya. Dalam Torah menjelaskan upah dosa itu harus dibayar Di dengan darah. mana di Tunggu. dalam Torah ma'aseha Bukan korbanot bukan konsep soal penebusan manusia, bukan soal konsep- manusia. Udah. Bukan soal Silakan manusia, kamu Valen. ngomong sendiri. Tapi Torah Silakan ngomong menjelaskan di dalam ya, darah ya. itu ada nyawa. Itu sendiri. Iya, jelas, darah kucing. Valen. Nah, Iya, darah kucing. upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah penderitaan. Singgokom. Upah dosa harus dibayar dengan nyawa. Bukan itu Itulah pertanyaannya Mas kenapa Demian. Ini kan kita orang di Israel, juga. Ini mereka netizen melakukan meminta. yang namanya korban persembahan. Ini Tetapi, netizen ini korban teman-teman di luar persembahan sana. Ini kita mau ilmiah, Demian. Pertanyaan Mas Palen itu dijawab aja. Ada nggak di Torah ya penebusan dosa pakai darah manusia? Anda tinggal jawab aja. Kalau ada jelaskan, kalau tidak ada ya udah. Gitu loh. Itu maksudnya. Silakan dijawab ada apa enggak, gitu loh. Ini saya luruskan aja nih, saya moderator supaya nggak kemana-mana. Silakan Mas Demian, ada apa enggak? Itu inti pertanyaannya Mas Palen, gitu. Monggo. Ada nggak tebus dosa pakai darah ayam? Enggak, bukan begitu. Swasta jangan ikut campur dulu ya. Sebentar. Pertanyaan Mas. Ada nggak tebus dosa? swasta ini ya. Perlu. Saya Bentar, kan lagi swasta. bertanya swasta. Jangan tahan dulu Ini Roh Kudus kalau kamu. Tahan dulu Roh Kudus Di kamu. mute dulu swastanya, di mute swasta. Biar Tahan dulu Demian keluarin Roh dulu. Kudus Sabar. Saya kan bertanya nih yang disampaikan sama Bang Handi, di mana konsep korbanot di dalam Torah menggunakan darah manusia, ada atau tidak? Jawabnya simple. Ya. Ada atau enggak? Konsep di mana di dalam korbanot ada memakai darah ayam. Loh, Tidak kamu ada. jawab dulu. Tidak ada pakai darah ayam. Jawab aja Mas Palen, tidak ada. Enggak, itu ada di dalam literatur. Ya, saya jadi jawab aja pertanyaan dulu itu, ini loh. Yang pertama aja yang harus dijawab dulu, ada enggak di dalam konsep Jelas dan tegas. korbanot menggunakan darah manusia? Harus jawab dulu, ada apa enggak gitu loh. Oke, saya jawab. Standarnya itu kan standarmu Yahudi. Loh, ada apa enggak? Enggak usah muter-muter lah. Sabar dulu. Ada apa Harus- tidak? Maka dari Ada itu apa tidak? Gitu loh. Kita berbicara Ada tentang apa tidak konteks korbanot di dalam Torah menggunakan darah manusia? Ada apa enggak? Ya udah, dengar dulu. Mau tahu jawabannya kan dengar dulu, sabar. Ya. Santai. Jadi begini ya, kita bicara tentang Mesias, menggenapi semua. Muter. Aduh, jawab aja di dalam Torah konteks penebusan dosa dengan menggunakan darah manusia itu ada enggak di dalam Torah? Ada, dalam Torah ada itu Mesias menderita. Ya, Kok Mesias menderita? Iya, kita berbicara konteks tanpa pertumpahan darah tidak ada. Bentar dulu saya ambil alih ya. Pertanyaan gampang loh ini, masa nggak bisa? Mending dijawab jujur aja. Ada atau tidak ada penebusan darah manusia di Torah? Ada nggak pakai Ada. darah manusia? Kalau ditaruh nggak ada. Kalau dalam Nah, di Torah nggak ada, udah dijawab Mas Palen. Di Torah nggak ada. Mesias ada. Di Torah nggak ada Mas Palen, udah dijawab nggak ada. Tapi Eh, ada kalau dalam kalau perbuatan kalau di para Torah nabi. nggak ada, sekarang Ada gini. dalam Yesaya Ini, 53. Udah dijawab, Di mana? udah. Di mana Yesaya konsep Yesaya penebusan 53, dosa? Mesias menderita untuk menanggung dosa. Dia mati Dosa dan manusia. bangkit. Sabar dulu. Ada. Ya, oke. Di Yesaya mana? 53. Kan Yesaya beda. 53 itu apa itu? Mesiasnya orang Judaism itu membawa korban penebusan dosa, tapi kalau dalam kekristenan Enggak. Mesiasnya Saya yang mana percaya Nabi dikorbanin? Yesaya daripada kamu. Gimana? Lu saya Yesaya lebih percaya menarasikan Yesaya kok. Yesaya Mesias di situ mana? Di menderita. situ Yesus. Orang itu hamba Tuhan Israel. Di situ pun nggak ada disebut sebagai Israel. Mesias pun Oh, disebut saya sebagai buka hamba Tuhan. ayatnya. Enggak, saya buka ayatnya. Saya buka ayatnya. Di situ Saya buka ada nggak ayatnya. kata Israelnya di Nah, situ? Ada nggak? Yesaya 53 itu berbicara Iya, nggak tentang ada apa? kata Israel di situ. Cari Yesaya sampai kepalamu botak. 53 Di itu situ nggak berbicara ada yang tentang namanya hamba Tuhan Israel. enggak?
Yesaya nggak Israel di situ? 53, ya sebentar, Yesaya 53 itu berbicara tentang hamba Tuhan nggak? Iya, jelas. Nah, oke, Nah, saya buka seorang itu ya. hamba Tuhan. Seorang. Ya, makanya Seorang sabar itu lah kira-kira kau. merujuk kepada jamak kata tunggal. Sebentar lah kau. Nah, ini lu baca ini. Siapa Ya, hamba Tuhan di bangsa situ? Israel itu seorang. Iya, bahasa Israel seorang gimana? Israel itu jamak seorang. Itu seorang yang menderita. Kau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih keturunan Abraham Ya, yang jadi Torah itu menjelaskan Di mana? Israel menderita. Di mana Satu-satu. Yesusnya? Sebentar, di mana Yesusnya? Israel menderita karena kutuk atau karena menanggung Iya, kesalahan. di situ di Coba. mana Yesusnya? Karena kutuk atau Di karena mana kesalahan? Yesusnya? Karena kutuk. Di mana atau Yesusnya? karena Kalau nggak ngerti, dosa. Yesusnya? Demian ditanya itu, Kutuk di mana atau Yesusnya? menanggung dosa. Yang Iya, di namanya mana menjadi Yesusnya? penebus. Gini loh. Di mana Penebus Yesusnya? itu bukan bangsa Israel. Penebus Sabar, itu sabar. Di adalah mana Tuhan. Yesusnya? Bukan nyambung gitu loh. Itu kan hamba Tuhan, tetapi Loh, engkau yang menjadi penebus siapa? Penebus itu Tolong bangsa ini Israel atau Tuhan. diskusi ilmiah ya, nggak boleh menyerang Di personal ya, mana-mana nggak yang boleh ya, menjadi penebus beradab itu ini. Tuhan, Nah, di bukan situ bangsa Yesus. Israel. Iya, Ayo. dijawab, tenang aja, dijawab. Iya. Itu di mana Oke, ya. Yesus? Sejak kapan orang Kristen mengatakan nama Yesus sudah ada di Perjanjian Lama? Kamu ciptakan karakter baru Loh, yang dari mana? ini Sejak kan kapan? Yesaya 53 Iya, sejak itu kan kapan? berbicara Sejak tentang kapan hamba orang Kristen Tuhan mengatakan? gitu loh Sabar dulu, Pak sejak kapan? Joker. Yesaya Kristen 53 mana? itu Iya, kan berbicara itu tentang 41. hamba Tuhan gitu loh. Itu Yesaya Dan hamba 41 Tuhan yang kamu itu buka. dinarasikan Yang kamu sama buka Nabi Yesaya Yesaya 41. itu adalah Israel, Loh, mana Yakub. ada di situ kata Israel? Yang Nggak kamu ada itu. Loh, Kamu itu. cari kata kamu Bukan kutip dari 53. ayat-ayat yang lain. Loh, itu Yesaya Jelas-jelas Torah 41. menjelaskan orang Israel Tuhan menderita siapa? itu karena kutuk, bukan karena menanggung dosa. Nggak Loh, itu nyambung dengan siapa? Yesaya 53. Hamba Tuhan siapa dalam Yesaya 53? Yang menjadi penebus itu Nggak, Israel atau Tuhan? Loh, itu Nah, siapa? gini aja deh, itu ada yang di blok, Yang di menjadi situ ada penebus Yesus itu apa siapa? enggak? Tuhan atau Sebentar, bangsa saya Israel? luruskan dulu biar nggak muter. Yang di blok itu ada Yesus apa enggak? Itu pertanyaan Mas Palen. Ya Sejak nggak ada kapan? di situ Sejak juga kapan bangsa orang Israel nggak ada Kristen? pak. Di situ nggak ada kata bangsa Israel di situ. Enggak, di pertanyaan Mas Palen itu ada nggak di situ Yesus? Dia di blok itu. Yesaya 41 ayat 8, tetapi engkau hai Israel Yang kita hambaku, bahas Yesaya hai Yakub. 53. Yang kita bahas Oke, Yesaya 53, you bahas Pak. Yesaya 53 itu hamba Ah. Tuhan enggak? Ya, iya Yesus hamba Tuhan sebagai sang Nah, Mesias. berarti Oh, Yesus hamba Tuhan. sebentar. Ya, sebagai Berarti sang di Mesias, Yesaya, Dafar berarti yang di menjadi Yesaya manusia, 53 dia jelas itu hamba berbicara Tuhan. tentang Ini hamba kamu Tuhan kan? sabar. Ya, oke, jadi gini, yang menjadi penebus itu bangsa Israel lu atau kalau Tuhan? dialog lu kalau harus fokus lu. Yesaya Kamu juga 53 harus kan fokus dong. Yang menjadi sama itu penebus pakai ayat itu dan bangsa kamu Israel jangan atau bebas Tuhan? gitu loh. Loh, Kalau sekarang Yesaya gini, 53 yang menjadi penebus dengerin dulu. itu bangsa Israel atau Tuhan? Dengerin dulu. Kalau Yesaya 53 itu berbicara tentang hamba Tuhan, maka kita cari tahu siapa hamba Tuhan yang dimaksud sama Nabi Yesaya. Hamba Tuhan Dan di itu dalam banyak Yesaya Pak, bukan cuma bangsa 41 Israel. Kamu ayat ketik aja di 8 di tanah sana hamba Tuhan, dijelaskan hamba Tuhan itu itu adalah banyak, bukan cuma Satu-satu, bangsa satu-satu. Israel. ya, Hamba masa Tuhan kamu itu mau banyak. tolak ini ayat? Kalau kamu mengeksegesi Loh, itu ini kepada ayatnya bangsa ada, Israel kok nggak nyambung. mengeksegesi? Kenapa? Ini ayatnya Yesaya ada di 53 sini. itu menjelaskan tentang Oke, baik, saya ambil alih biar Yang nggak. menjadi Menurut penebus Mas itu Palen, bukan bangsa Yesaya Israel, tapi 53 Tuhan. ini, Yesaya 53 ini, apakah Yesus termasuk hamba Tuhan? Itu pertanyaannya di sana. Iya, Ya, jadi silakan. gini, yang menjadi penebus itu adalah Tuhan, bukan bangsa Israel. Sejak kapan bangsa Israel menjadi penebus? Dalam Yesaya menjelaskan yang menjadi penebus itu adalah Tuhan, bukan bangsa Ini Israel. kita bicara hamba Di Tuhan. situ, Yesaya Silakan. 53 jelas, dia menjadi penebus. Kalau bangsa Israel menderita menurut Torah karena mereka lakukan pelanggaran atau karena mereka nggak taat sehingga mereka mendapatkan kutuk. Jadi mereka menderita itu bukan karena mereka ingin menanggung dosa, tapi karena kutuk. Nggak nyambung dengan Yesaya 53. Gimana Seperti Mas itu Palen? yang harus kita Dijawab. pahami. Dijawab Mas Palen lagi, silakan Mas Palen. Buka mic-nya. Ke-mute Mas Palen, ke-mute. Ya, silakan. saya tanya dulu, Yesaya 53 ini hamba Tuhan enggak? Udah, itu aja dulu. Iya, hamba Tuhan. Jadi Dafar itu menjadi manusia. Udah, nggak usah Dia panjang-panjang. sebagai hamba, Nggak jelas. usah panjang-panjang. Hamba Tuhan apa enggak, gitu aja. Ya, hamba Tuhan. Nah, hamba Tuhan yang dimaksud sama Yesaya siapa? Yesus Kristus, sang Mesias. Di mana nulis Yesus Kristus, Yesaya? Di situ pun nggak menulis tentang Israel. Di situ nggak ada kata Israel di situ. Oke, saya buka ya ayatnya ya. Ya, Iya, silakan.
Ada nggak kata Saya Israel buka. di situ? Ya udah, buka ayat dulu Mana ada baru orang bicara. Israel yang menderita Nah, untuk dibuka dulu menanggung dosa ayatnya yang biar ada. jelas. Kita Orang buka Israel ayat. menderita itu karena kutuk. Karena Siapa kutuk hamba menurut Tuhan di orang. situ? Ya, silakan Hamba Mas. Tuhan di situ siapa? Coba baca. Ya, Mesias, menurut saya Mesias. Loh itu kan ada juga Tetapi perikopnya. engkau hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah Bukan kupilih gini, keturunan kalau gini Abraham saya yang tunjukkan ya, kukasihi. di dalam Torah hamba Tuhan itu bukan cuma bangsa Enggak, Israel. ini saya Orang 53 dulu, jangan disebut diputar sebagai hamba dulu. Ini Tuhan. aduh. Dalam Torah, hamba Tuhan itu banyak, bukan cuma bangsa Israel. Bentar, Ngapain bentar. cuma dia kutip dari Yesaya itu doang? Ada banyak kok. Oke, Banyak banget. saya kutip dari referensi Kristen kan. Referensi Kristen juga bilang tuh hamba yang menderita, hamba Tuhan yang menderita, ya kan? Ini kan ada nih hamba Yesaya 53 kan hamba Tuhan kan intinya. Iya. Makanya saya ambil ini Yesaya 41:8. Yesaya menuliskan Loh, kalau berarti hamba kamu Tuhan itu mengeksegesis. ada- Loh, kok eksegesis itu Itu perikopnya? eksegesis. Jelas, Loh. ayatnya nggak ada kata Loh. Israel, tapi kamu mengeksegesis. Itu Karena apa di dalam itu? Torah, dalam Loh, tanah di dalam menjelaskan Torah. hamba Kamu Tuhan bisa itu bukan cuma Yesaya bangsa Israel. 53 Kamu atau bisa buka, 44. ketik aja. Gini hamba aja, Tuhan. gini aja. Sebentar. Hamba Tuhan dalam Sebentar Torah saya banyak. luruskan dulu Bukan biar cuma nggak bangsa muter-muter. Israel. Sebentar, pinjam dulu. Menurut Mas Palen di sini Israel hamba Tuhan. Menurut Anda siapa hamba Tuhan di sana, Mas Demian? Gini, hamba Tuhan itu banyak. Kalau kamu ketik Ya, siapa aja, hamba sebutkan Tuhan. aja, Iya, sebentar sebutkan dong. aja. Saya jawab nih. Ya, Saya jawab nih. ya. Kalau kalian ketik aja hamba Tuhan itu banyak gitu, bukan cuma bangsa Israel, tapi orang-orang Israel, orang biasa pun disebut sebagai hamba Tuhan. Ya. Jadi kalau misalkan gini, Ya kalian udah. mengeksegesis bahwa hamba Udah Tuhan sebenarnya ini jawabannya bangsa sama loh Israel. ini. Mas Sebentar. Palen mengakui di hamba Tuhan adalah Israel, Mas Demian juga Ya. mengakui hamba Tuhan adalah Israel, sama aja. Apa yang Bukan, Mas saya nggak katakan? ngakui bangsa hamba Tuhan itu adalah Israel, tapi Mesias. Hamba Tuhan yang dimaksud di sini bagi saya, Oh. Yesaya 53 ini adalah nubuatan. Ya, udah paham nih. Silakan berdua. Yang lain jangan ikut campur. Silakan berdua. Kasih pasti dulu, Selesai tunggu dulu. dulu, kasih pasti dulu. Ntar dulu. Iya, saya belum jelasin Ya loh. udah, Pak Jokowi selesai stempel dulu. Jadi ya. gini, kalau Silakan. misalkan kalian mengatakan Yesaya 53 ini untuk bangsa Israel, ini nggak nyambung dengan keimanannya Sabar sendiri. Bro Swasta. Loh, kok nggak nyambung orang Yesaya Iya, nggak tadi? nyambung. Sekarang saya tanya, orang Israel menderita itu kenapa? Karena dosa atau karena mereka melakukan kebaikan? Coba. Ini bukan masalah penderitaan, ini masalah hamba dulu ini. yang Enggak, itu diluruskan. soal penderitaan. Baca Yesaya 53, itu soal penderitaan. Ya, saya jawab ya. Kan tadi Demian, Yesaya 53 berbicara tentang hamba Tuhan, tidak. Kamu menjawab iya hamba Tuhan. Nah, saya mencoba mencari siapa hamba Tuhan yang dimaksud sama Yesaya. Dan di dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-8, di situ juga ada perikopnya, Israel hamba Tuhan. Silakan Pak Handi untuk meneruskan. Ya. Iya, jadi gini, saya tunjukkan ya. Menurut buat Demian, hamba sebentar Tuhan Mas itu ada Demian, banyak sebentar. dalam Kita perjanjian lama. Menurut Mas Dari Yesaya pun Palen, ada nama banyak, Tuhan bukan di cuma sana bangsa itu adalah Banyak. Israel. Menurut Anda, siapa selain Israel? Menurut Anda siapa hamba Tuhan di situ? Menurut Anda, Mas Oke, Demian, silakan. Misalkan, tunggu ya, saya tunjukkan ya. Siapa? Yesus masuk hamba Tuhan di sana? Misalkan Abraham disebut sebagai hamba Tuhan. Ini ada ayatnya nih, saya Iya, tunjukin iya. ya. Oke lah, Abraham kan masuk lah. Yesus Ya, masuk. jadi Yesus hamba masuk. Tuhan itu banyak. Yesus masuk salah satunya. Terus kemudian Mesia banyak masuk. banget ini loh. Yesus masuk apa Kejadian tidak? 26 ayat 52. Ishak disebut hamba. Banyak Iya, banget ini. iya. Yesus masuk nggak? Ya, Yesus termasuk hamba Yesus Tuhan. termasuk hamba Tuhan. Udah jelas. Ya, Nggak usah jadi gini, diperebutkan lagi. Yesaya Udah. 53 ini Artinya adalah Yesus di sana nubuatan. hamba. Udah. Ini, Udah hamba jelas. itu ada banyak, Pak. Hamba itu ada Iya, banyak. banyak, termasuk Yesaya Yesus. 53 ini berisi nubuatan, Pak. Udah. Udah Jadi kalau sampai di ya. luar daripada narasi ini adalah eksegesis, Oke, tafsiran, kembali ke Pak. Mas Palen. Kalian menafsirkan, saya pun menafsirkan. Iya, udah. Kan Tuhan ini adalah Yesus Kristus sebagai penggenapan Oke. yang adalah Mesias itu sendiri. Oke, Mas mengatakan Palen dijawab. bangsa Israel. Silakan. Yesus Sekarang adalah Yesus di sana termasuk hamba Tuhan. Mas Palen lagi, Ya, silakan. oke. Jadi kalau Yesus itu adalah hamba Tuhan, jadi saya, you punya bodrek nggak, Oh, ada. Ya. Ada. Ya kalau Kalau sebagai sang Yesus- Mesias, dia sebagai hamba, Ya, sebentar, sebagai saya Dafar yang menjadi belum manusia, bernarasi. Memra yang menjadi Demian. manusia, Mas dia Demian, hamba. biar Mas Palen dulu. Karena apa? Gantian. Dia datang. Mas Palen dulu, Mas Roh Demian. Kudus kamu Sabar ya. tahan dulu, Roh Kudusnya tahan dulu. Tenangkan, kata Joker swasta, tenangkan Roh Kudus kamu, kan gitu. Nah kalau Yesus Tenangkan kamu, Legion. iya Legion. Kalau Yesus kau anggap sebagai hamba Tuhan, bagaimana dia adalah seorang sang pencipta?
Tuhan itu kan maha kuasa. Kalau Tuhan maha kuasa, terus dia menjadi hamba, berarti kemahakuasaan Tuhan hilang dong. Di mana logika basic kita? Saya boleh jawab Gitu. ya. Jadi ini yang saya bilang sistem ganda gitu loh. Makanya Demian. Kalau Demian udah ampun baru Joker. Biar Demian dulu. Jadi Demian itu tidak bisa memahami konteks bagaimana tradisi beberapa gereja mengajarkan gitu loh. Kamu harus belajar dulu hypostasis union. Ya, bagaimana mungkin Yesus itu adalah hamba gitu loh. Sedangkan Yesus itu adalah God. Masa God itu adalah hamba? Itu kan kurang ajar gitu loh. Oke, lanjut Bang Andi. Silakan Mas Demian. Dibuka mute-nya Mas Demian gitu ya. Swasta ntar dulu Mas Demian. Kecuali minta tolong baru Anda ngomong. Jadi kita masuk ke hipostasi union. Iya sebentar. Mas Demian dulu yang ngomong. Silakan Mas Demian. Dibantah dulu Mas Palennya tuh. Iya, begini. Jadi Mesias itu dia datang untuk menebus manusia dari dosa seperti Yesaya 53 ini. Karena tujuannya datang untuk menebus, otomatis dia harus merendahkan dirinya, menjadi seorang hamba untuk bisa menebus. Gue percaya dalam iman Kristen, gue percaya. Tapi dia Tuhan atau bukan? Alkitab dengan jelas mengatakan dia adalah dafar yang menjadi basar atau menjadi daging. Ya, dafar ini apa? Dafar ini adalah pencipta. Mazmur 33 ayat 6. Tafsiran Onkelos mengatakan dafar ini Tuhan. Iya, apakah memra di Onkelos itu dijelaskan nama Onkelos itu adalah Yesus? Ya memang enggak, tapi memra menurut Onkelos adalah Tuhan. Ya, memra menurut Onkelos adalah Tuhan. Mazmur 33 ayat 6. Yang menciptakan itu adalah dafar. Iya, tapi kan bukan Yesus di situ. Yesus adalah dafar yang menjadi manusia. Apakah Yesus di mana di mana Onkelos menjelaskan Yesus? Coba di mana? Memang, tapi Onkelos mengatakan memra adalah Hasem. Memra adalah Hasem itu sendiri. Mazmur 33 ayat 6. Dafar adalah pencipta. Yesus adalah dafar yang menjadi manusia Valen. Dalam PB kan gitu. Dalam perjanjian baru kan Yesus adalah dafar atau memra yang menjadi manusia. Itu jelas. Beresit haya hadafar. Iya, dafar hayakim haelohim. Elohim hayak hadafar. Jadi Yesus adalah dafar yang menjadi manusia. Dafar ini adalah pencipta. Dafar ini adalah Tuhan. Kemudian ketika kalian bertanya, Yesus Tuhan enggak? Ya jelas dia Tuhan karena dia adalah dafar yang menjadi manusia. Karena dia mau melakukan yang namanya kemesiasannya, makanya dia harus merendahkan dirinya. Itulah sifat kehambaannya. Jelas sudah. Manusia adalah dafar. Ruang Elohim tetap di sorga. Itu yang harus dipahami oleh Valen. Iya, terus saya bertanya, apakah Onkelos itu menjelaskan bahwa memra itu adalah Yesus? Onkelos menjelaskan memra itu adalah Tuhan. Mazmur Yesus apa Tuhan? Menjelaskan firman itu adalah jawabnya gini simpel, apakah memra yang dijelaskan sama Onkelos itu Onkelos menjelaskan bahwa memra itu Yesus? Yesus adalah dafar. Yesus adalah memra. Yesus adalah gini loh, apakah Onkelos menjelaskan memra itu adalah Yesus? Memang Onkelos gini, Onkelos itu kenal nggak sama kemesiasan Yesus? Berarti Onkelos, berarti kalau gitu Onkelos tidak menjelaskan bahwa memra itu adalah Yesus. Itu bukan problemnya. Loh, kok bukan dalam problemnya? Di mana Onkelos menjelaskan kalau memra itu adalah Yesus? Atau memra ini adalah Yesus Kristus. Ada nggak memra? Ada nggak? Itu bukan problem, nggak. Bukan soal Yesus ini. Jawab dulu. Onkelos apakah dia ini memra atau bukan soal itu. Tapi dalam apakah Onkelos dijelaskan. Itu nggak penting Onkelos menjelaskan Yesus ini memra atau enggak. Intinya Onkelos menjelaskan memra ini adalah Tuhan. Dan Yesus adalah memra. Bukan Yesus adalah dafar. Bukan Yesus kan? Bukan Yesus adalah dafar. Yesus adalah memra. Di mana Onkelos menulis memra adalah Yesus? Bukan, saya nggak bilang Onkelos. Saya menyatakan Onkelos mengatakan memra adalah Tuhan, sejajar dengan Tuhan. Iya, tapi di mana Onkelos menjelaskan bahwa memra itu adalah Yesus? Itu nggak penting. Intinya Yesus adalah dafar yang menjadi manusia. Gitu. Berarti Onkelos tidak menjelaskan kalau memra itu adalah Yesus. Intinya gini, Yesus adalah dafar yang menjadi manusia. Dan dafar itu adalah Tuhan itu sendiri. Dafar itu adalah pencipta. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Gitu. Tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ibrani 1 ayat 2. Allah menciptakan melalui firman-Nya. Itu jelas.
Oke, Itu jelas, sesuai dengan Mazmur 33. Iya, boleh itu eksegesis kamu boleh ya. Artinya kan Onkelos juga nggak menjelaskan kalau membra itu adalah Yesus. Gua kembali ke Yohanes pasal 1 ayat 1. Itu di literasi mana? Di Kodeks Vatikanus ada nggak? Swasta tunjukin dong Kode Vatikanusnya. Yohanes 1 ayat 1. Ya, dia ada. Tunjukin biar Valen lihat. Di mana Kodeks Vatikanus? Tunjukin. Sebenarnya Valen, kamu nggak usah nanya-nanya yang seperti ini. Ini Lu kenapa kan? Gua kan nanya, ada nggak dalam Kodeks Vatikanus Hologos adalah Theos itu? Coba Kodeks Vatikanus dibuka. Ada nggak? Yohanes 1 sampai 49 itu. Coba. Kita itu nggak membahas, kita membahas tentang siapa Yesus, ya kan? Nah, Oke, kalau membahas siapa nanti kami tunjukkan. Sebentar, kalau membahas tentang Yesus berarti di konsili apa? Nisea kan? Yesus itu prima causa apa enggak? Ayo kita bahas di konsili Nisea. Ayo. Iya. Ayo. Yesus itu ciptaan bukan? Bukan. Dafar itu bukan ciptaan. Dafar itu nih. Konsili Nisea itu untuk melawan bidat yang namanya Arius tahun 325. Itu menentang bidat yang namanya Arius. Wahyu berapa? Wahyu 3:14. Oke, lanjut ya. Wahyu 3:14 buka itu. Saya pernah baca ini. Enggak, bukan soal itu. Tadi katanya Wahyu. Wahyu 3:14 Ini konsili Nisea, kita membahas konsili Nisea. Oh iya. Konsili Nisea itu kan dari Arius sama Athanasius. Saya memakai konsep dari Arius. Ayo kita coba di dalam Wahyu. Kamu kan ya. Dengarkanlah firman Tuhan yang bakal saya bacakan. Dalam konsili Nisea tahun 325, tahun 325 itu jelas. Demian tenangkan dulu yang namanya Arius itu jelas, jelas. Mas Demian, saya moderator, saya persilakan Suet untuk membaca saja. Silakan. Dengarlah firman Tuhan ya, para roh legion, dia menenangkan dulu ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, (2, pembuka ya. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Saya ulangi, permulaan dari ciptaan Allah. Demikian ciptaan Allah ya. Saya bertanya. Sebentar, Mas Valen, di sini yang jangan ditutup. Jangan ditutup. Biarin aja kan gitu. Jangan ditutup. Yang menurut Mas Valen di ayat ini. Kok menurut Mas Valen? Habis Mas Valen baru Anda yang jawab. Dalil dari kitab kami dan kalian tidak mau mendengarkan penjelasan dari kami. Iya, habis Mas Valen baru Anda. Atau begini aja, menurut Mas Demian, apa arti ayat ini? Silakan Mas Demian dulu, silakan. Oke, gini, yang pertama Valen mau lari dari argumen tentang Dafar. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam Wahyu berapa tadi itu? Wahyu 3 ayat 15. Wahyu 3:14 ini. Ayat 14. Di situ menjelaskan, itu kan ada komanya itu kan. Inilah firman dari Amin. Ada komanya, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi di sini ada komanya kan. Nah, tafsirannya gini. Sebelum adanya penciptaan, dia ini udah ada. Bisa ditangkap? Lanjut aja dulu, nanti pantau. Jadi kalau misalkan gini, kita kembalilah kepada topik. Enggak, ini dulu baru kembali ke tafsiran Onkelos dalam Mazmur 33 ayat 6 itu. Jangan ke Mazmur dulu, ini dulu menurut Anda apa di sini, Mas Bro? Sebentar. Ini untuk menjawab ayat yang Wahyu 3 ayat 14 juga, Pak. Saya moderator, biar nggak melebar. Saya moderator ayat dulu. Gitu. Bahkan Demian nggak ngerti tradisi Bapak Gereja ini, ketahuan. Tradisi. Oke, Mas Demian udah. Kalau Mas Demian udah, gue Mas Valen. Moderator, saya persilakan Suet untuk membaca saja. Silakan. Dengarlah firman Tuhan ya, para roh legion, dia menenangkan dulu ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, (2, pembuka ya. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Saya ulangi, permulaan dari ciptaan Allah. Demikian ciptaan Allah ya. Bertanya. Sebentar, Mas Valen, di sini yang jangan ditutup.
Jangan ditutup, biarin aja kan gitu. Jangan itu tuh. Yang menurut Mas Palen di ayat ini. Kok menurut Mas Palen? Nah, habis Mas Palen baru Anda yang jawab. Dalil dari kitab kami dan kalian tidak mau mendengarkan penjelasan dari kami. Iya, habis Mas Palen baru Anda. Atau begini aja, menurut Mas Demian, apa arti ayat ini? Silakan Mas Demian dulu, silakan. Oke, gini, yang pertama, Valen mau lari dari argumen tentang Dafar. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam Wahyu berapa tadi itu? Wahyu 3 ayat 15. Wahyu 3 14 ini. Ayat 14. Di situ menjelaskan, itu kan ada komanya itu kan. Inilah firman dari Amin. Ada komanya, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi di sini ada komanya kan. Nah, tafsirannya gini. Sebelum adanya penciptaan, dia ini udah ada. Bisa ditangkap? Lanjut aja dulu, nanti pantau Jadi Mas kalau Palen. misalkan gini, kita kembalilah kepada topik. Enggak, ini dulu baru kembali ke Dalam tafsiran Onkelos dalam Mazmur 33 ayat 6 itu Jangan ke sangat Mazmur jelas dulu, ini mengenai dulu Dafar. menurut Anda apa di sini, Apa? Mas Bro? Sebentar. Ini untuk menjawab ayat yang Wahyu 3 ayat 15 juga, Pak. Nah, Ayo, saya moderator, biar nggak melebar. Saya moderator, ayat per ayat dulu. Gitu. Dafar maupun Demian ciptaan. nggak ngerti tradisi Bapak gereja ini, ketahuan Loh, banget. tradisi. Oke, Mas Demian udah. Kalau Mas Demian udah, gue Mas Palen. Ketahuan. Oke. Oke, Mas Palen Konsili silakan Nicea, jelaskan. Valen. Konsili Sebentar Nicea dulu, itu Mas. jelas. Kacau ini. Mas Demian standby, silakan Mas Palen jelaskan ayat ini seperti apa, silakan. Jelasin apa-apa loh. Kok kalian sudah putus? Tenangkan. Saya kasih waktu, dia nggak jawab. Atau Mas Palen standby dulu. Oke, saya kasih Demian. Saya kasih Demian. Sebentar, Demian silakan. Sebentar, saya kasih waktu lagi ke Demian. Mas Demian, menurut Anda apa maksud Wahyu 3:14? Silakan Mas Demian. Oke, ini saya jelasin tapi dipotong-potong dari tadi. Ya, jangan dipotong, silakan. Ya, kita bacakan sama-sama ya, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin. Ada komanya kan? Saksi yang setia dan benar, ada komanya. Permulaan dari ciptaan Allah. Jadi permulaan dari ciptaan Allah ini merujuk kepada apa yang diciptakan, bukan merujuk kepada sang Amin ini. Jadi cara kalian mengeksegesis Alkitab ini sesuai dengan pikiran daripada Arius, makanya kalian tersesat sama seperti Arius. Jadi menurut Mas Demian permulaan ciptaan Allah di sini apa? Sebentar. Ya, silakan. Firman atau Dafar ini adalah pencipta, bukan ciptaan. Dalam literasi Yahudi tidak pernah mengatakan Memra atau Dafar ini adalah ciptaan, melainkan Dafar atau Memra ini adalah pencipta. Itu sudah sangat jelas. Baik. Jadi ketika kalian mau membandingkan dengan Wahyu 3 ayat 14 ini nggak nyambung gitu loh. Oke, baik. Menurut Mas Demian firman di sini Dafar ini adalah bukan ciptaan ya. Apa yang Tuhan ciptakan misalkan? Ya udah. Oke, Firman di sini atau udah Mas Demian, firman di sini Dafar di sini bukan ciptaan tapi pencipta. Silakan Mas Palen lagi, silakan. Ya, jadi di sini kaum bidat hermogenes, ya, kaum bidat hermogenes hendak merusak segel dari Wahyu 3 ayat 14. Ya, orang yang melebih-lebihkan Dafar itu bidat hermogenes, dan itu dibilang bidat sama Bapak gereja gitu ya. Jadi Dafar hologos yang ada di dalam Yohanes pasal 1 sekalipun di Kodeks Vatikanus nggak ada masalah, pakai Kodeks Sinaiticus. Dafar itu adalah theos, dan kalau itu dirujuk sampai ke ayat 14, logos akhirnya menjadi apa? Sak egneto, menjadi daging, dan sak egneto itu berupa Yesus. Dan ketika Yesus dibaptis ada Roh Kudus dalam burung merpati. Roh Kudus menjelaskan status daripada Yesus. Inilah anakku yang kukasih, bukan theos Mas ya. Palen sebelum ke sana, Mas Palen saya potong, maaf saya adil. Menurut Anda di Wahyu 3:14 ini siapa yang merupakan salah satu ciptaan di sini? Silakan. Oke, ya jadi ini saya konfirmasi dulu yang di Yohanes 1 Pak. Iya, silakan. Jadi Yesus yang adalah sak egneto, logos itu jadi daging, jadilah Yesus dibaptis. Roh Kudus memberitahu status Yesus adalah anak. Dan kalau kita compare di Wahyu 3 ayat 14, di situ dikatakan yang setia dan yang benar. Siapa yang setia dan yang benar itu? Itu adalah Yesus. Yesus siapa? Hierarki. Jangan putar YouTube Tolong yang siapa yang putar YouTube? Jangan Ya, lanjut. Sorry. Jangan. Nah,
yang setia, ya, yang setia dan yang benar. Itu kan ditulis. Habis dari narasi itu ditulisnya ada original teksnya bilang apa? Hierarki. Hierarki dari ciptaan Allah. Artinya Yesus itu ciptaan Allah yang setia dan yang benar. Ini Yesus gitu loh. Makanya di situ disegel, ya. Makanya di dalam perisai Allah, ya, kalau kamu Trinitas, harus you jelaskan nama saya sesuai dengan skema teologi dari Trinitas. Bagaimana mungkin engkau bisa melebih-lebihkan Dafar, firman Elohim, kau lebih-lebihkan jadi pikiran Allah segala macam? Itu kau bidat hermogenes gitu. Kalau Yesus itu adalah sang Dafar dan dia adalah sang pencipta, kenapa Roh Kudus bilang itu adalah anak gitu loh? Terus kamu hendak membuka segel Wahyu 13. Jadi hakikat Roh Kudus apa, Len? Hakikat Roh Kudus dalam kekristenan apa, Len? Loh kok lu tanya sama gua ngejelasin ini. Roh Kudus ya Tuhan. Sebentar, ini sudah masuk ke dalam ranah. Kita kan lagi ngebahas. Sebentar dulu, Joker, jangan kau lompat dulu. Kita membahas konsili Nicea. Bentar Joker, ini nanti kalau Mas Demian udahan baru Anda lagi. Jangan itu. Ya, jangan kepanjangan dong, jangan kepanjangan. Moderator. Sekarang gini loh. Dipotong aja Mas Demian, dipotong aja kalau bisa. Sekarang itu kan lagi dibahas itu adalah konsep Yesua, dia itu prima. Oke gini, sekarang giliran kami loh, jangan dipotong, jangan disangkal. Gini, you ceritakan di dalam tradisi Bapak Gereja, termasuk di KGK, sesuai dengan magisterium. Ya, Yesus Oke, saya jelasin. Nggak mau. You nggak mau ceritain kenapa? Saya jelasin. Tradisi Bapak Gereja, coba jelasin di mana? Oke, Valen harus belajar sejarah kekristenan. Itu kan tahun 325 Konsili Nicea itu kan melawan bidat yang mengatakan bahwa Dafar ini ciptaan. Itu pertama. Siapa yang bilang Dafar ciptaan? Arius mengatakan Dafar ini ciptaan. Di mana datanya Arius bilang? Berarti kamu nggak tahu dong tentang di mana Arius mengatakan Dafar dia ciptaan? mengatakan di mana? bahwa Coba Logos ini lebih rendah daripada Elohim. Datanya mana? Dia bilang, ya kamu bisa lihat di Google, kamu bisa lihat di Google dimanapun ada itu datanya. Sodorkan nama saya. Arius mengatakan bahwa Logos lebih rendah daripada di mana Bapak. Arius mengatakan Logos adalah di mana ciptaan datanya? itu yang disampaikan oleh Arius. Nah, pertanyaan saya buat kamu, Valen. Katanya di mana? Dafar ini ciptaan atau bukan? Lumrah ini ciptaan atau bukan? Sekarang kau jawab. Jawab di dong. mana Dafar ini ciptaan atau bukan? Di mana Dafar ini ciptaan atau bukan? Itu Dafar ini bilang ciptaan atau bukan? Jawab dulu. Memra itu ciptaan atau bukan? Gak bisa jawab kan? Kamu berbohong. Bukan berbohong. Sekarang kamu jawab. Kalau Memra kamu atau nggak Dafar itu apa? berbohong, di mana Memra itu apa? Arius bilang Memra itu firman. ciptaan atau bukan? Jawab dulu. Satu-satu ya. Mas Demian bisa nggak dengerin dulu pernyataan Mas Valen? Mas Demian, dengerin dulu Kamu nggak bisa pertanyaan Mas jawab. Valen. Dengerin dulu pertanyaan Mas Valen. Kitab sucinya orang Yahudi masalahnya. Bukan gini, Makanya saya dalam balik. Alkitab menjelaskan Yesus Kristus adalah Dafar yang menjadi manusia. Arius bilang firman di mana? Dafar Di mana? ini Arius. ciptaan atau Tuhan? Gua ngomongin Arius. Dafar ini ciptaan atau Tuhan? Kamu selalu lari ke Arius karena apa? Kamu nggak mau jawab sesuai dengan iman Yahudi kamu bahwa Dafar adalah Tuhan. Jawab dong. Enggak. Sekarang kamu jawab. Dafar itu apa? Dari tadi Dafar itu Tuhan. Joker sebentar dulu Joker. Memra itu Biar Tuhan Demian atau dulu bukan? berdua. Coba. Masa Valen nggak menjawab? Jangan berbahasa. Sabar. Jangan Rodi. Ya, jadi begini loh. Si Demian. Kamu yang gini. Oke, Valen, lanjutkan dulu, jawab silakan. dulu baru kita lanjut. Jawab dulu baru kita lanjut. Bukan Pak, gini, dia mengatakan Yesus Kristus itu kan ciptaan. Nah, sekarang saya tanya sama dia, Dafar ini ciptaan atau bukan? Memra ini ciptaan atau bukan? Ya, gini, yang saya butuhkan, itu jawaban Pak, bukan asumsi. Jawaban loh, yang saya butuhkan itu jawaban, bukan asumsi. Silakan dijawab aja, iya atau Saya ambil alih dulu ya. Tolong di sini kan cuma yang tadi asik ya antara Mas Demian dengan Mas Valen. Asik kok itu.
terus kalian masuk gitu, entah itu yang Muslim atau yang Kristen masuk, akan membuat suasana jadi kacau. Jadi hormati dua narasumber ini berbicara, yang lainnya baik Muslim maupun Kristen diam. Biar apa? Keilmuan di sini bisa kita dapat. Kalau ada tantangan, silakan dipakai ruang yang lain. Itu kan ada ruang-ruangan yang berbeda, silakan dipakai di situ. Tempur aja di sana. Begitu ya. Oke Mas Andi, dilanjut. Saya mau semuanya tadi dilanjut. Kacau soalnya. Oke, kembali ke Mas Demian sama Mas Valen, monggo. Ya, gini loh. Dalam Alkitab PB itu menjelaskan Yesus adalah Dafar yang menjadi manusia. Nah, saya pengen tanya sama Valen, Dafar ini ciptaan atau bukan? Memra ini ciptaan atau bukan? Silakan. Ya, oke. Kamu membuat satu premis dengan mengatakan Dafar itu menjadi manusia, kan? Mengambil narasi dari Yohanes pasal 1. Nah, saya sebelum menjawab, gimana saya mau menjawab? Orang itu di Kodeks Vatikanus nggak ada. Coba tunjukkan nama saya di dalam Kodeks Vatikanus. Ada nggak itu? Loh, yang saya tanya apa, yang dijawab apa? Bagaimana kamu bisa jawab? Orang di Kodeks Vatikanus nggak ada. Gini loh, saya cuma nanya, Dafar ini ciptaan atau bukan? Kamu nggak jawab. Ya, nggak bisa Dijawab gitu, harus dulu. sesuai dengan premis gitu. Misal premis begini. Kalau Jadi premisnya artinya gini ada, loh, kamu nggak mau menyampaikan iman kamu gitu loh, kamu malu gitu loh. Kalau didengar sama teman-teman Muslim di sini, kamu malu kan, makanya kamu selalu lari gitu. Saya bisa membedakan Udah, mana firman ciptaan. kalau kamu nggak Di sini bukan tempat mempermalukan ya, maaf ya. Kamu sampaikan kepada kita Mas Demian, semua yang ada. tolong jangan Dafar sampai itu terlalu jauh. ciptaan Dengar atau dulu. bukan? Di Oke, sini gini. bukan tempatnya mempermalukan siapapun ya. Cabut gitu nggak boleh begitu. Nggak Oke, boleh sorry ya, personal. sorry. Lanjut. Ya, ya. Ini, Ya, kalau jadi- kamu tidak malu menyampaikan iman Yahudi kamu, sekarang kamu jawab doang. Dafar ini Tuhan atau bukan? Dafar ini ciptaan atau bukan? Itu doang yang saya butuhkan gitu loh. Loh, firman mana? Gue bingung. Firman ada, Ya, firman gini. Putina. Yang mana? Dafar atau Ya. Memra yang saya tanyakan untuk kamu. Memra. Di mana Memra? Onkelos itu apa itu? Onkelos kitab siapa? Loh, itu kan kitab Loh, kitab kalian siapa? kan? Targum itu kitab siapa? Kitab Kristen bukan? Bukan kan, kitab Yahudi kan? Terus kenapa kamu bahas? Iya. kitab- Nah, sekarang saya tanya, Onkelos menyampaikan apa di situ? Dafar itu, Memra itu apa? Memra. Perkataan. Nah, di dalam Onkelos, call Memra itu suara Memra. Jadi Ya, Onkelos suara siapa? Memra dia punya suara. Iya, suara siapa? Oh, itu artinya sound. Call artinya Iya, sound. iya, Call suara siapa? Memra, suara Memra. Jadi Iya, Memra suara dia punya siapa? suara. Sekarang gini, Memra ini apa? Iya, suara siapa? Gue bingung. Suara Memra. Lu kok suara Memra? Iya ya. Sekarang Suara kamu siapa? buka Kejadian 3 ayat Loh. ayat berapa ya? 15 kalau saya Oh, ayat kalau 8. kejadian gimana sih? Lu Bukan kan gini ngomongin loh. Memra. Onkelos dia Ikuti. mengatakan gini. Lu kan Oke, ngomongin sekarang menurut Memra. kamu, menurut Nah, iman Memra Yahudi itu kamu, lu tanya ke Memra saya, itu apa? Memra itu Memra apa? itu Itu apa? jawab perkataan. Oke, Memra itu Tuhan nggak? Memra itu ciptaan nggak? Memra itu ciptaan enggak? Tergantung. Perkataan yang mana? Oke, Memra itu Tuhan nggak? Tergantung. Oh, tergantung. Jadi bisa Tuhan, bisa enggak? Loh, ya jelas loh. Oh ya, oke. Berarti bisa Tuhan, Memra ini bisa Tuhan, bisa enggak, iya kan? Ya, terus Oke. Apalagi? Nah, jadi Valen udah mengakui Memra ini bisa Tuhan, bisa enggak, ya kan? oh, itu kan premis kamu, makanya saya Bukan, tanya. kamu sendiri. Kan nggak ngerti. Kamu kan nggak ngerti. Bukan nggak Kamu ngerti, tanya kamu masalah sendiri saya. yang bilang Memra Coba kamu ini ulangi kamu pertanyaan iyain. saya. Oh. Memra ini bisa Memra itu enggak? apa? Kan saya Bisa jawab. Tuhan, bisa enggak? Loh, kamu Loh, sendiri yang bilang emang iya benar. kan? Oke, Loh, Memra itu apa? perkataan. Perkataan. Ya, oke. Memra ini Tuhan enggak? Dari mana kamu bilang Tuhan? Dari Onkelos. Di mana ayatnya? Oke, silakan buka Targum Onkelos coba. Kejadian Buka, 3, buka ya, kita bacakan ya. Kita bacakan ya. Kejadian Biar berapa? Valen lihat, biar dia bisa belajar tentang keyahudiannya. Iya, buka Oh. aja, buka aja. Oke. Nih, ada yang bisa screen nggak? Iya, Ada. di situ Onkelos menerjemahkan Hashem atau menerjemahkan logos-logos yang lain. Gimana? Itu Onkelos menuliskan Memra itu untuk tetragrammaton
atau untuk logos-logos yang lain atau perkataan-perkataan yang lain? Ya berarti gini loh, kamu nggak tahu memra ini apa. Nah, orang Gini, lu on kelos, kamu tahu nggak memra itu apa? Kamu tahu nggak? Kamu pegang Gini. buku on kelos nggak? Bukan gini, memra itu apa? Kamu tahu nggak? Kelos nggak? Loh, memra aja kamu nggak tahu gitu loh. Kamu bilang kamu punya buku on kelos, sedangkan memra aja kamu nggak tahu. Memra itu gitu loh. perkataan. Oke, perkataan. Nah, perkataan ini dia punya sound nggak? Dia punya suara nggak? Ya ada suara. Oke, berarti memra ini apa? Perkataan. Bukan, kalau perkataan punya sound, punya suara, itu apa itu? Iya, perkataan. Memra Oke. juga kamu cari. Ini kan tafsiran dari Kejadian 3 ayat 8 kan? Nah, narasi di dalam Kejadian 3 ayat 8 itu, dan mereka mendengar suara dari Adonai Elohim. Tapi dalam tafsirannya dia mengatakan dan mereka mendengar suara dari memra. Menurut kamu memra ini tertuju kepada siapa? Yang di situ konteksnya untuk Tuhan. Oke, Tuhan kan, kau mengakui kan bahwa memra ini konteksnya kepada Tuhan. Jadi Yesus adalah memra yang menjadi Di manusia. mana di situ on kelosnya Ada yang jelasin mengatakan memra? bahwa Yesus ciptaan, maka ini adalah pembohong. Oh, nggak Memra bisa, itu Tuhan. nggak bisa. Orang Memra di bukan situ ciptaan. di mana Jelas. on kelos, Jelas. di mana on kelos menjelaskan memra itu adalah Yesus. Terus gimana? Yesus, ini itu nggak penting untuk Bukan nggak Onkelos penting. menjelaskan. Kamu Onkelos kan membuat jelas satu menyetarakan Kamu Tuhan kan membuat dan narasi memra itu begini. jelas. Sebentar dulu, jangan kau potong-potong. Kamu dari tadi ngomong terus loh. Kamu menjelaskan kalau memra itu bukan ciptaan dan kamu merepresentasikan memra ya yang ada di Onkelos itu untuk Yesus. Makanya saya bertanya. Ini salah lagi ini loh. Kalau kamu bukan Salah apa lagi ini kamu loh. kutip Onkelos. Lah, tapi saya kan nggak mengatakan bahwa memra ini yang Onkelos jelaskan adalah Yesus. Gini loh, saya membuktikan, saya membuktikan dari Onkelos bahwa Onkelos itu tidak pernah mengatakan memra ini ciptaan. Justru memra dia setarakan dengan Tuhan. Di dalam Mazmur 33 ayat 6 pun dikatakan hal yang sama. Firman atau dafar ini adalah pencipta, bukan ciptaan. Makanya aku tanya samamu, imanmu Yahudi, memra ini apa? Tuhan nggak? Dafar ini apa? Tuhan nggak? Kalian nggak jawab dari tadi, malah bertele-tele gitu loh. Loh, bukan bertele-tele, Demian. Perlu kau ketahui, kita kan lagi ngebahas Wahyu 3 ayat 14. Di situ kitabmu sendiri yang menulis Yesus sebagai permulaan dari ciptaan Ini, Allah. itu hanya untuk ngelesmu. Itu kan cuma untuk ngeles. Untuk ngeles daripada pertanyaan saya. Saya menanyakan tentang dafar menurut kamu lari ke Wahyu untuk membuktikan Yesus bukan dafar, untuk membuktikan bahwa Yesus ciptaan. Karena apa? Supaya percakapan kita ini bisa teralihkan gitu loh. Bukan teralih. Tinggal dijawab doang. Dan saya tanya kepada Anda sebagai Yahudi, menurut Anda sebagai Yahudi, dafar ini ciptaan nggak? Memra ini ciptaan nggak? Dan kalian nggak Udah jawab. selesai kan? ngomongnya. Sudah selesai ya, gantian ya Mas Valen, silakan. Ya, jadi begini Demian, ketika lu menjelaskan memra itu bisa artinya perkataan, dan itu bukan Tuhan aja. Rabi itu juga bisa bermemra gitu loh. Jadi jangan kau ketemu di Onkelos memra itu adalah Hashem, terus kamu narasikan Yesus itu adalah memra. Nggak bisa, orang Onkelos aja nggak menulis di situ memra adalah Hashem. Rabi pun bisa bermemra gitu, itu perkataan gitu loh. Makanya saya mengutip narasi yang ada di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Kalau Yesus adalah hologos, yang adalah theos, kenapa ketika Yesus dibaptis, Roh Kudus bilang anak? Dan itu saya compare di dalam kitab kamu, di dalam Wahyu 3 ayat 14 yang sudah disegel. Yesus permulaan dari ciptaan Allah. Jangan kau tolak. Ngapain lu ngemis-ngemis ke kitab sucinya orang Judaism? Onkelos tidak mengenal Yesus. Bahkan Onkelos juga tidak menjelaskan memra itu adalah Yesus. Nggak ada gitu. Terus kamu mau mencari pembenaran melalui Onkelos gitu. Nggak bisa. Terus otoritas kitab kamu mana? Coba kamu jelaskan di dalam perspektif bapak-bapak gereja. Gimana bapak gereja itu menjelaskan Wahyu 3 ayat 14? Terus kamu memfitnah Arius dengan mengatakan firman. Di mana literasi dari Arius menarasikan firman? Coba tunjukkan nama saya.
Jangan cuma eksekusi sunggokong. Oke, udah kan? Ya, sekarang giliran saya. Jangan Ya, dipotong. silakan. Anda ngomong, saya diam. Ya. Sekarang giliran saya ngomong, Anda harus diam juga. Ya, gini. Kalau soal firman, memang dalam bahasa Yunani itu kan nggak ada tapi logos. Nah, penjelasan Arius, dia mengatakan logos dan theos ini, logos ini ciptaan dan logos ini. Mana sodorin di sini? Jangan Nanti saya tampilkan. Enggak, sekarang Logos gua mau. ini, tadi dia ngomong, saya diam. Giliran saya ngomong, dia potong. Sodorin datanya. Oke, saya tunjukin ya buat kau ya. Iya. Sodorin. Oke, tunggu ya. Nggak usah pakai data memang sih. Ini nih. Yang pertama tentang Dafar. Mazmur 33 ayat 6. Data Bapak Pakai data Gereja. kan kau bilang? Data Bapak Gereja. Bukan gini, data dari kitab suci dong. Bukan cuma Bapak Gereja. Serius kok. Gimana sih lu? Mazmur nih. Aduh, gua nggak mau Nah, nanti saya buka dari Onkelos juga. Enggak. Nih. Lanjutin ya. Coba Iya, iya. Valen baca coba. Enggak, begini saya ambil alih ya, biar Mas Valen gini ya. Oke, Tadi- ini saya bacakan ya. Mas Demian, saya moderator karena Mas Valen tidak mau lanjut kalau Anda tidak memberikan data dari Arius itu tadi Bapak Gereja, lo. Ya, gini, dia cuma cari alasan aja buat dia mau lari. Bukan masalah lari dan tidaknya, nggak boleh begitu. Biar fokus. Ada apa enggak? Oke, Kalau saya nggak ada, jelasin dulu ya, tinggal 2 ngomong menit tidak ya, ada. kemudian, Kita maklumi kok kalau baru tidak ini ada. ya. 2 menit doang ya. Ya, silakan. Ya, gini. Menurut Mazmur 33 ayat 6, ya. Firman Midvar ini yang menciptakan Hasamaim. Jadi Dafar atau firman ini adalah pencipta, bukan ciptaan gitu loh. Sekaligus lo closing statement ya, closing yang ya. menjadi pencipta itu dalam Kejadian 1 ayat 1 adalah Tuhan. Jadi Dafar ini adalah Tuhan itu sendiri. Nah, yang saya bahas ini adalah memra Tuhan, Dafar Tuhan, bukan Dafar para rabi, bukan memra para rabi. Yang dibahas Dafar dari Tuhan, dia malah lari ke Dafar atau memra ucapannya para rabi. Ini kan gak nyambung gitu loh. Nah, Onkelos dengan jelas mengatakan memra ini adalah Tuhan itu sendiri. Dan juga Mazmur 33 ayat 6 itu udah nggak bisa dibantahkan lagi bahwa firman ini adalah Tuhan itu sendiri. Kalian pernah mengakui memra ini adalah Hasim itu sendiri? Jangan bohong kalian. Kamu pernah mengakui seperti itu? Jadi Yesus Kristus adalah memra atau Dafar yang menjadi manusia. Ketika ada orang yang bertanya, Yesus adalah ciptaan atau bukan? Bukan. Dia adalah pencipta itu yang turun menjadi manusia. Makanya dalam Yohanes 1 ayat 3 menjelaskan segala sesuatu itu dijadikan oleh dia. Ayat 10-nya, dunia dijadikan olehnya. Ayat 14, dia telah menjadi manusia. Dafar ini atau memra ini telah menjadi manusia. Jadi memra atau Dafar bukanlah ciptaan, melainkan bagian daripada Tuhan itu sendiri. Oke. Itu keimanan Kristen yang kami pegang Oke. dari 2000 tahun yang lalu sampai sekarang gitu loh. Oke, baik. Kesimpulannya Ketika begitu para ya. murid menuliskan Injil. Baik, Demian. Kesimpulannya begitu ya. Tadi Anda terakhir udah kesimpulkan. Mas Valen silakan disimpulkan. Ya, oke. Jadi kalau kita berdialog dengan praktisi Kristen yang tidak tahu skema berteologi ya, hasilnya kayak begini gitu loh. Selalu mengkutip kitabnya orang. Jadi dia nggak punya otoritas, tetapi mengkutip kitabnya orang untuk membenarkan bahwa Yesus itu adalah memra menurut Onkelos. Sedangkan di dalam literatur Yehudi sendiri, Onkelos, seorang Judaism, tidak pernah menarasikan bahwa memra itu adalah Yesus. Dan ketika saya mengkutip narasi Segel yang ada di dalam Wahyu 3 ayat 14, itu terkait masalah polemik antara Arius dan Uskup Alexandria dan juga Athanasius. Dan Demian berkata firman gitu loh, yang dinarasikan sama Arius. Saya meminta datanya di mana Arius menyatakan firman. Dia nggak bisa menunjukin data ya. Jadi debatnya kayak debat kusir, tahu sendiri kan. Nah kalau dia memang akademis, dia akan menunjukkan ini loh skema teologinya Arius seperti ini. Ini loh skema teologinya Athanasius, Uskup Alexandria gitu. Jadi kalau bisa saya narasikan si Demian, dia sudah terpapar doktrin hermogenes yang melebih-lebihkan firman. Nggak ada Bapak Gereja itu mengajarkan logos, mengambil narasi dari Onkelos, nggak ada. Coba kalau saya bertanya sama dia, di mana ada Bapak Gereja? Taruhlah siapa? Apakah Clement dari Alexandria? Apakah Polikarpus?
Apakah Theophilus mengambil narasi dari Onkelos? Enggak. Justru Theophilus itu mengambil narasi dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 3. Itu diambil sama Theophilus. Itu ada di dalam literasi yang ada dalam magisterium. Nah, kalau apa yang disampaikan Demian ini eksegesis sungguh. Artinya dia bereksegesis mandiri menurut mindset dia sendiri. Dalam ilmu sekolah tinggi teologi itu ada 3 definisi. Ada eksegesis, ada eisegesis, dan ada lensa hermeneutik. Eksegesis itu adalah cara menginterpretasi harus sesuai dengan ayat. Jadi ayat itu harus chemistry. Antara ayat 1 dengan ayat 1 harus chemistry dengan sedikit lensa hermeneutik syarat dengan filsafat. Dan tapi kalau Demian ini dia berusaha untuk yang tingkat 2, yang eisegesis, menginterpretasi menurut mindset mereka sendiri. Konsilinya nggak ada. Di mana ada konsili menjelaskan mengambil narasi dari Targum Onkelos? Nggak ada. Hilang suaranya. Oke, Mas Palen, suaranya hilang ya? Saya berikan. Kau udah di closing statement atau closing lagi, Mas Demian? Beri waktu. Seksi aja closing. Ya, saya beri waktu 2 menit closing, silakan. Iya, oke, nggak perlu lama-lama sih, cuman sedikit aja. Ya. Jadi siapa ini Arius, dia kan lahir pada tahun 256, wafat pada tahun 336, belajar di sekolah Antioquia di bawah guru Yunani Lucian dan memandukan Neoplatonisme ke dalam pemikirannya. Sekolah Antioquia terkenal sebagai sekolah yang merendahkan Kristus sekedar sebagai ciptaan, lebih rendah daripada Allah. Jadi dalam pemikiran Arius, apa ya di mute dengan? Dalam pemikiran Arius, nih saya kutip ya, dia mengatakan Yesus lebih rendah daripada Allah dan adalah ciptaan. Nih. Nah, jadi itulah kenapa bapak-bapak gereja di tahun 325 itu mereka membuat konsili dan membidatkan yang namanya Arius ini. Kalian mengatakan Arius tidak pernah mengatakan firman lebih rendah daripada Bapa. Nah, Arius mengatakan Yesus Kristus lebih rendah daripada Bapa, dan Yesus Kristus itu adalah firman yang menjadi daging. Jadi ketika dia menyampaikan tentang Yesus Kristus lebih rendah, otomatis dia pun merendahkan sang Dafar itu sendiri, gitu loh. Oke. Bapak-bapak gereja memang tidak pernah mengutip dari ucapan Onkelos. Tapi saya pun tidak mengatakan bahwa saya menyamakan firman yang dimaksud oleh Onkelos dengan Yesus Kristus. Onkelos tidak pernah menarasikan Memra di situ adalah Yesus Kristus. Tetapi dalam keimanan Yahudi, mereka dengan jelas mengatakan Memra ini setara dengan Tuhan. Memra ini adalah ciptaan, Dafar ini adalah pencipta. Bukan ciptaan tapi pencipta. Misalkan dalam Mazmur 33 yang tadi sudah saya tunjukkan, Dafar itu pencipta, bukan ciptaan. Jadi Yesus Kristus itu bukan ciptaan, melainkan pencipta. Kesimpulannya Yesus bukan closing ciptaan. statement dari saya. Terima kasih. Mas Palen bisa ditutup. Closing statement terakhir, silakan. Ya, oke ya. Jadi ini bolak-balik ya. Senang banget sama Memra. Padahal para rabi itu juga bermemra. Itu saya ada datanya ya. Saya tunjukin data dari kata memra. Para rabi juga bermemra, gitu. Tetapi di situ Demian menekankan harus memra itu harus ciptaan, gitu loh. Nah, di sini aku rubah teologinya ya, supaya dia bisa mengadu domba antara saya. Nah, di sini yang saya bilang debatnya Demian ini tidak akademis. Saya tadi meminta di mana dalilnya Arius itu menarasikan logos. Dia tidak bisa menunjukkan, bahkan dia menunjukkan situs dari Ibu Rita Wahyu, yaitu Sarapan Pagi ORJ. Nah, disinilah ketidaktahuan para praktisi Kristen dan tidak bisa bertanggung jawab atas doktrin mereka sendiri, gitu loh. Sebenarnya mudah kalau kita mau berbicara tentang tradisi Bapak Gereja. Saya akan share screen ya. Ini ada ya. Nah, ini adalah Symbolum Athanasium. Nah, harusnya Demian mengambil narasi-narasi yang dari sini semua sesuai dengan magisterium, sesuai dengan tradisi Bapak Gereja, gitu loh. Ngapain ngambil di Sarapan Pagi ORJ? Saya kasih tahu ya, ini tuh semua netizen partisipan yang di sini.
Di dalam perspektif apologet Kristen Protestan, saya garis bawahi, semua PGI saya bisa bertanggung jawab sampai ke meja hijau nih. Otoritas PGI tidak bisa berhak menyalakan dogma-dogma gereja, karena PGI itu adalah satu kumpulan, ya, satu ruang untuk menyatukan gereja-gereja Protestan di Indonesia. Berbeda dengan magisterium. Makanya kalau saya melihat apologet dari Katolik yang ada otoritasnya di Vatikan sesuai dengan magisterium dan juga ada di dalam katekismus gereja Katolik, mereka berhak untuk menyalahkan seseorang dalam narasi doktrin. Tetapi apologet Kristen Protestan itu kebingungan. Dia tidak bisa bertanggung jawab atas doktrinnya karena mereka tidak punya tradisi Bapak Gereja secara turun-temurun, dan mereka nggak punya otoritas gitu. Artinya ketika mereka menarasikan siapa itu Yesus di Konsili Nisea, apakah Yesus itu prima causa atau tidak, mereka tidak punya otoritas, dan mereka selalu mengesampingkan tradisi Bapak Gereja. Artinya kalau di dalam Kristen Protestan yang punya doktrin sola scriptura harus sesuai teks. Kalau ngomongin Trinitas itu sudah nggak sesuai dengan sola scriptura karena tidak ada secara letterlix di dalam Old Testament maupun di dalam New Testament. Nah, oleh sebab itu banyak kebingungan, kayak Dr. Suentolio yang akan berdebat di bulan kedua ya dengan Pak Deki Ngadas. Saya menunggu-nunggu itu. Orang-orang yang mungkin bisa dikatakan akademis, tidak seperti Demian. Jadi bagaimana mungkin engkau sebagai seorang apologet Kristen Protestan menarasikan siapa itu Yesus dalam konteks Konsili Nisea tidak sesuai dengan tradisi Bapak Gereja? Artinya kamu bidat gitu loh. Karena kamu secara tidak langsung membuang tradisi Bapak Gereja. Itu nggak boleh gitu. Padahal yang punya otoritas mulai dari Konsili Nisea, Konsili Konstantinopel, Konsili Efesus, Kalsedon, sampai konsili yang terakhir kemarin, Konsili Vatikan kedua, itu otoritasnya jelas gitu. Makanya sampai sekarang konflik gereja timur dan gereja barat masih berjalan. Di 1 bulan kemarin ketika Paus Vatikan berkunjung ke gereja ortodok Yunani, Paus dibilang bidat, dibilang sesat. Harap maklum. Jadi tradisi-tradisi ini mulai dari era masa lampau sampai sekarang itu ada historikalnya. Jadi kalau praktisi Kristen mau berteologi harus sesuai dengan skema teologi gitu. Jangan ngarang bebas. Oke, terima kasih Pak Indi. Oke, terima kasih. Kira-kira argumen udah kita itu. Baik, Mas Demian, kita buka sesi kedua. Dia memfitnah saya loh, saya nggak pernah. Udah kan Anda tadi udah closing, paling closing udah. Ya, kalau Malam kamu damai. Kalau kamu bilang saya fitnah, Oke, baik, kita tutup aja dulu ya. Baik, saling memaafkan apabila ada kata yang hilaf, tidak ada unsur untuk menghinakan di sini, apalagi sesembahan masing-masing. Mari kita saling menghormati satu sama lain. Terima kasih ya Mas Palen, terima kasih Mas Demian. Habis ini kita ganti pemain untuk Menara Siar dan semua sahabat-sahabat di live chat. Terima kasih atas atensi semuanya. Sampai jumpa saat ini ganti pemain. Dari JCC Pusat Ponorogo, saya Andi melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan bagaimana jalannya perdebatan antara Yudesme dan pihak Kristen tadi ya, dengan tensi yang cukup tinggi karena satu sama lainnya tidak mau mengalah dengan keyakinan mereka masing-masing ya. Dan tentunya di sini kita dapat melihat bahwa pihak Yudesme sendiri jelas mereka adalah pemegang kitab Torah ya, yang merupakan ajaran yang terdahulu sebelum Kristen. Namun di sini seakan-akan pihak Kristen ini mencoba memaksa keyakinan mereka untuk bisa sama dengan yang diyakini oleh saudara Palen. Nah, tentu saja ini tidak akan mungkin ya, serta mustahil untuk dilakukan karena memang pihak Yudesme tidak meyakini yang namanya Trinitas atau Tritunggal ya. Karena Yudesme itu mempunyai
paham monoteisme, sama seperti kita di Islam, yaitu mempunyai Tuhan yang satu, namun penamaan yang berbeda. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan ini semakin memperjelas ya bagaimana ajaran paganisme dan bagaimana ajaran monoteisme yang murni. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.